Kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Mm, Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03. Saya memang lagi mensimulasikan juga kalau mhm, apa masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya mhm. di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Ya. Tapi dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih dua istana kan, Mbak. Mhm. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang. Halo Tribuners, program Tribusan Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, nama Anies Baswedan masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta yang justru berkemungkinan diusung oleh PDI Perjuangan. Hal ini setelah PDIP menerima usulan pengurus daerah untuk bisa mendukung Anies Baswedan. Nama Anies ini juga berpeluang diusung oleh PKB sehingga potensi koalisi PKB dan PDIP di Pilgub Jakarta kian terbuka. Lalu apa sedianya yang bisa menyatukan Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan ini? Sudah tersambung melalui Zoom dan akan berdiskusi bersama dengan saya Tribuners dalam Tribunnews Fokus hari ini. Ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Mas Agung? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat sore Mbak Nila, apa kabar? Selamat sore, Mas Agung. Luar biasa. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini Sama-sama. berdiskusi. Ya. Ada yang menarik yang kemudian ingin saya diskusikan dengan Mas Agung. Bagaimana kemudian setelah Pilpres, ini Pilkada Jakarta yang juga kemudian menjadi sorotan. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Ya. Agung. Masuknya sosok Anies Baswedan yang tiba-tiba namanya mencuat dalam bursa Pilgub Jakarta yang bisa diusung PDI Perjuangan, Mas. Silahkan. Iya, pertama memang secara elektabilitas ya, nggak bisa dipungkiri pilkada di daerah manapun akan memakai tolak ukur ini gitu, karena Mhm. memang partai-partai sebelum memberikan rekomendasinya kepada para kandidat pasti akan mempertimbangkan faktor elektabilitas dan di titik ini nama Anies Baswedan masih dalam posisi tertinggi dibanding nama-nama lainnya seperti Ridwan Kamil, ya, Basuki Cahayapurnama, atau PJ Gubernur hari ini Pak Heru Budi. Kemudian ada nama ya Ahmad Saroni, Ahmad Zaki Mhm. dan seterusnya. Jadi kemunculan nama Anies sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya tiba-tiba gitu, karena memang sedari awal dia merupakan petahana ya yang punya Ya. elektabilitas gitu. Nah, yang kedua memang dari sisi tingkat kepuasan kinerja atau approval rating memang eh, waktu dia menjabat cukup baik ya, bahkan beberapa temuan survei kredibel yang saya baca itu hampir sama dengan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi ya di rentang 70 sampai 80%, sehingga memang Anies ini menjadi magnet bagi semua partai ataupun koalisi kalau kita bicara koalisi di Pilpres. Nah, selain soal elektabilitas ada soal akseptabilitas. Ya, akseptabilitas ini tingkat penerimaan Anies di para elit di Jakarta ya. Karena ketika menjabat dia mampu membangun konsensus titik temu dengan partai-partai yang sebelumnya sering dalam tanda petik ya berkonflik dengan Pak Basuki Cahayapurnama seperti itu. Jadi akseptabilitas Anies di tingkat elit cukup baik ya. Artinya di partai-partai bahkan lintas koalisi kalau Pilpres tadi saya sampaikan menjadi acuannya di koalisi perubahan, di koalisi keberlanjutan ataupun di koalisi perbaikannya PDIP, Anies ini cukup diterima dan itu diafirmasi ketika di akar rumput PDIP Jakarta ya itu Mhm. munculkan nama Anies gitu. Jadi tingkat akseptabilitas elitnya cukup baik dan tingkat akseptabilitas publiknya juga sama gitu ya. Karena memang dia dianggap sebagai gubernur yang berkinerja baik ya, sebagaimana temuan lembaga survei kredibel tadi. Nah, yang ketiga, setelah soal elektabilitas, akseptabilitas, ada juga soal apa namanya dalam tanda petik ya isi tas Mhm. gitu. Tas ini logistik ya, karena suka atau tidak para pihak yang memiliki sumber daya akan selalu
tertarik dengan mereka yang punya elektabilitas dan akseptabilitas yang tinggi, ya. Jadi Anies mampu apa istilahnya menarik ya simpati para eh, istilahnya para sponsor ya, Mhm. para pemilik sumber daya untuk bersamanya karena memang dia punya potensi yang cukup besar ya untuk terpilih kembali kalau memang lawan-lawannya memang belum ada yang mampu mengimbangi atau cukup sepadan ya menawan Anies Baswedan. Mungkin sebagai pengantar tiga faktor itu yang saya kira membuat nama Anies kembali mengemuka pasca ia bertarung di Pilpres 2024 Mhm. kemarin. Oke, sosoknya, kemudian kinerja dari Anies dan kepercayaan publik di Jakarta juga ya, Mas Ya, Agung ya, yang membawa Anies ini namanya masih tetap unggul dalam sejumlah survei. Ini kan yang kemudian menjadi bahasan ketika PDIP bahkan yang secara ideologi, DNA juga cukup jauh begitu ya dengan Anies betul. Baswedan, tapi tiba-tiba masuk nama Anies ke bursa Cagup yang bisa diusung oleh PDIP. Ini sedianya kalau kita melihat atau dari analisa Mas Agung, apa kepentingan yang bisa mempertemukan kedua belah pihak ini, Mas? Iya, realistis saja sebenarnya. Pertama, selain soal faktor elektoral ya, tapi juga Mhm. ada faktor politik di balik itu tanpa bisa kita lepaskan. Karena memang waktu Pilpres kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Mhm. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03 dan keberlanjutan atas relasi tadi ya kerjasama itu kemudian sedikit banyak berdampak ketika pilkada sekarang mulai tahapannya berlangsung ya. Dan Anies memang punya kesempatan untuk maju kembali dalam Pilgub DKJ ya, daerah khusus Jakarta, karena memang kemarin baru periode pertamanya dan dalam beberapa hal memang Anies punya modal elektoral yang cukup positif gitu. Jadi pertemuan antara apa elektabilitas yang baik ya, modal elektoral yang positif dengan kepentingan politik yang sama itu akhirnya membuat Anies dan PDIP bisa mesra ya, saling Mhm. naksir, saling tertarik, saling saling memuji satu sama lain gitu. Namun ini kan dinamis ya Jakarta ya. Bisa saja saat ini PDIP yang naksir tapi tidak menutup kemungkinan juga partai yang selama ini dianggap dalam tanda petik ya musuh atau lawan politiknya Anies di Pilpres kemarin malah menjadi satu koalisi nanti di Pilkada Jakarta. Kita tidak tahu, tapi yang jelas peluang Anies berkoalisi dengan poros manapun hari ini di Pilkada DKJ ya daerah khusus Jakarta sangat terbuka dan ia punya posisi tawar dalam tanda petik memilih pendampingnya seperti itu. Mhm. Oke, ini kalau kita baca situasinya juga, Mas Agung, tadi Ya, memang simbiosis mutualisme lah ya, saling menguntungkan sedianya apabila Mas Anies ini bisa bersama dengan PDI Perjuangan. Tapi kan kalau ya. kita lihat, apakah hitung-hitungannya juga negatifnya juga lumayan banyak, yang kemudian juga bisa jadi salah satu pertimbangan paling berat apabila memang ketok palu nanti PDIP benar-benar bisa mengusung Anies, Mas Agung. Ya, saya memang lagi mensimulasikan juga kalau apa Mhm. masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya Mhm. di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi Ya. dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu, semuanya masih terbuka. Cuman memang penyesuaian atas visi misi ataupun program yang selama ini mendapat kritik keras ya dari PDIP ya itu akan lain ceritanya saat mereka berdampingan, berpasangan atau bersama dalam satu koalisi ya. Mau tidak mau ya PDIP harus menyesuaikan ya karena Hmm. memang kan porsinya nanti bisa jadi sebatas wakilnya Anies ya yang akan memperkuat visi misi Anies sebagai gubernur karena tidak ada visi misi apa namanya wakil gubernur seperti itu. Jadi ini akan menarik ketika kita coba simulasikan secara praksis bagaimana nanti apa pola kerjasama saat Anies dan wakilnya PDIP terpilih ya. Itu satu. Yang kedua memang ketika saat kampanye jauh sebelum nanti ketika mereka terpilih itu bagaimana masa kedua partai ini akan
ya melakukan apa namanya arahan-arahan yang simpatik ya, arahan-arahan yang apa yang selama ini berbeda kemudian melebur jadi satu dan itu akan membuat suasana apa ya, suasana kebatinan politik di Jakarta menjadi lebih lebih apa lebih buat lebih seru aja, lebih lebih Hmm. menarik, lebih hidup dan pasti banyak hal-hal kreatif yang akan muncul dan sedikit banyak ini semakin memperkuat bahwa politik kita memang dalam tanda petik ya ideologi ya, artinya ideologi nomor sekian dan yang lebih utama adalah kepentingan-kepentingan elektoral seperti itu. Oke, akan kita lihat bagaimana basis Islam kemudian bisa bertemu dengan basis ideologi, begitu ya. Nasionalis ya. Betul, yang kemudian nanti apabila memang PDIP ini bisa benar-benar mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Cagup di Jakarta 2024. Mas Agung, Ya. ini kan selain memang bursanya adalah PDIP memasukkan nama Anies Baswedan sesuai dengan rekomendasi di daerah begitu ya. Ini kan ada Ya. komunikasi juga yang kemudian sudah dijalin antara PDIP dan juga PKB yang sama-sama rupanya akan mengusung sosok Anies Baswedan untuk bisa maju ke Pilgub di Jakarta. Mas Agung melihat arah koalisi ini seperti apa, Mas? Iya, sangat terbuka ya, karena memang tadi ya ada residu-residu pilpres yang tidak bisa kita mungkiri Mhm. masih tersisa ya. Jadi PKB ini kan di kubu 01, PDIP di kubu 03 dan irisannya sama saat itu apa ingin masuk ke putaran kedua siapapun ya yang akan jadi wakil di putaran kedua nanti karena memang kubu 02 sangat kuat gitu. Tapi sayangnya pilpres kita hanya berlangsung satu putaran. Sehingga banyak pihak membuat sebuah pernyataan bahwa Pilkada Jakarta ini semacam miniaturnya Pilpres putaran kedua, Mbak Hmm. Nila. Ya, jadi yang kemarin sempat dibayangkan sampai dua putaran, nah di Jakarta ini yaitu akan bisa terimplementasi gitu. Tapi kita lihat seperti apa gregetnya karena memang baru nama Anies yang tiba-tiba kembali menguat ya, kemudian ada Ridwan Kamil ya. Nah, kita nggak tahu di poros PDIP ini akan memunculkan nama ya atau malah melebur dengan kubu 01-nya Anies ya. Jadi Mhm. hanya dua pasang atau head to head nanti di Pilkada Jakarta gitu. Nah, kalau misalkan hanya tiga pasang yang muncul akhirnya, ya ini seperti miniatur Pilpres kan gitu. Jadi 01-nya Anies, 02-nya Ridwan Kamil misalkan, 03-nya misalkan Pak Ahok misalkan nggak jadi Mhm. bertarung di Medan misalkan. Tapi kalau misalkan PDIP memilih melebur bersama Anies, ya ini head to head. Ya benar-benar seperti ya Pilpres putaran kedua Mbak Nila. Ya jadi namun Pilpres putaran keduanya hanya Anies nih pasangannya. Mhm. Tidak ada Prabowo atau Gibran seperti itu. Begitu Mbak Nila. Ada sosok yang bisa merepresentasikan sedianya ya Mas Agung yang juga Ya, namanya tiba-tiba muncul Mas Kaisang Pangarep. ya. Bahkan secara terbuka Mas Kaisang mengatakan kalau bisa maju ke Pilgub Jakarta inginnya justru berduetnya dengan Pak Anies. Seperti apa Nah, Mas Agung? kalau ini sih saya lihatnya kode keras sih Mbak. Ya, Oh. karena Kaisang baca survei seperti itu. Mhm. Dan itu realistis saja kalau saya lihat Kaisang memilih Anies karena memang punya potensi menang ya. Dan Mhm. apa Kaisang sebagai wakilnya Anies cukup menarik ya. Karena kan setelah nanti apa Anies eh, berkuasa di periode kedua, setelah itu kan nggak bisa maju lagi. Ya. Ya, maka berikutnya kesempatan Kaisang untuk menggantikan di periode 2029. Jadi saya melihat arahan Kaisang untuk bersama Anies itu sangat realistis ya, dan itu hal yang cukup apa strategis bagi Kaisang secara pribadi. Mhm. Karena kalau misalkan ayahnya, kemudian abangnya atau kakaknya ya Gibran itu memulai dari Solo, sebuah kota di Jawa Tengah, maka dia memulai karir politiknya dengan cukup berbeda ya. Dan saya kira ini penting bagi Kaisang sebagai pribadi karena dia mulai dari Ketua Umum PSI, kemudian menjadi Wakil Gubernur DKI, itu hal yang cukup positif karena biar bagaimanapun ketika ia ingin meretas jalan politik yang lebih jauh ya, lebih luas, maka dia harus punya rekam jejak dulu yang solid ya. Artinya Mhm. memang dia pernah bertarung di sana. Tidak ujuk-ujuk dia hanya menerima jabatan itu sebatas ya sebagai kekuatan politik ansih dari jejaringnya, tapi
itu diuji ya, kemudian apa namanya dibuktikan ketika dia pernah bertarung secara apalagi head to head ya secara langsung ya untuk memastikan one man one vote itu jatuh kepada dia dan pasangannya. Itu sebuah hal yang positif buat saya karena ini juga apa ya arahan bagi apa ya keluarga Solo lah bahwa Mhm. mereka memeretas jalan jalan politiknya dengan pertarungan ya, bukan sekedar apa namanya pemberian dan apa mengandalkan kekuatan jejaring kekuasaan seperti itu. Oke, ini kan lebih dulu nama Mas Kaisang muncul sebelum memang rekomendasi dari PDIP yang mengarah ke Anies Baswedan ini Ya, digaungkan kembali begitu ya. ya. Mas Agung, apakah juga PDIP sedianya membaca apabila memang Kaisang muncul sebagai salah satu calon gubernur, ini bisa membawa potensi bahwa nantinya PDIP ini juga bisa kalah dalam pertarungan di Jakarta begitu? Ya, akhirnya memang tergantung Anies ya, milih yang Mhm. mana kan seperti itu karena dia diperebutkan poros 03 atau dan Ya. poros 02 nih kalau dalam posisi kita ambil Pilpres sebagai patokannya gitu. Jadi Mhm. kalau misalkan Anies memilih Kaisang ataupun koalisinya gitu, nama lain di luar Kaisang, maka ini sebagai sinyal kepada PDIP bahwa mereka harus mencari lawan yang sepadan dengan Anies. Ya, tapi kalau Anies akhirnya memilih koalisinya PDIP, otomatis kubu 02 harus mencari ya lawan yang pantas untuk bertarung bersama Anies gitu. Karena Hmm. Jakarta ini kan ya suka atau tidak, walaupun nanti tak lagi menjadi ibu kota, tetap menjadi magnet apa politik kota yang punya magnet politik, ekonomi, sosial dan lain-lain dan itu susah untuk menggantikannya dalam ya mungkin 1 dekade seperti itu. Jadi Mhm. saya melihat ya semua kubu kalau kita ambil poros Pilpres punya punya kepentingan besar di Jakarta dan saya kira Anies bisa memainkan peranan yang strategis ya punya posisi tawar yang luar biasa untuk menentukan kemana ya dan ini tidak kemudian membuat Anies akhirnya leluasa sebenarnya. Karena ketika dia salah milih pendamping, bukan tak mungkin ya peluang kemenangannya menjadi menipis. Oke. Ya ini kan menarik ya tarik menariknya karena kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih dua istana kan, Mbak. Mhm. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang ya setelah 20 Oktober dan ketika Pilkada nanti digelar. Nah, ini kan nggak gampang menghadapi dua istana. Ya, kemarin saja satu istana Anies kalah gitu ya. Hmm. Ketika Pilpres, apalagi ini dua istana di apa namanya di Pilkada di Jakarta. Seperti itu. Jadi ini jadi masukan seperti itu. Tapi juga Anies punya cerita baik ya saat kemarin menang di Pilkada Jakarta 2017. Dia berhasil mengalahkan Istana Merdeka. Waktu itu Oke. direpresentasikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, tapi apakah dia sanggup melawan dua istana? Nah, ini pertanyaan besar seperti itu. Mhm. Karena Kalau nggak kalau gampang. ya, akan jadi pilihan yang sulit juga bagi Anies Baswedan pastinya ya, Mas Agung Iya, ya. Karena iya. sekali salah menentukan jalan, sudah ini peluangnya sudah ya bisa menang atau justru namanya bisa tergerus dan kemudian kalah dalam kontestasi sekali Betul. lagi setelah kalah dalam kontestasi Pilpres di 2024. Ini kalau kita simulasikan, Mas Agung, Ya, apabila ya. memang Anies bisa diusung oleh PDI Perjuangan, siapa jodoh yang kemudian paling pas bisa membersamai Anies Baswedan, Mas? Iya, kalau kader PDIP ini banyak sekali ya Mbak Hmm. ya. Nggak akan kehabisan gitu. Yang jelas bukan nama Pak Basuki Cahayapurnama karena ada aturan yang mengganjal. Jadi Oke. di luar nama Pak Basuki Cahayapurnama itu ada Ibu Risma Harini, Tri Risma Harini ya, Bapak Azwar Anas ya, kemudian Bapak Jarod Saiful Hidayat, kemudian ada nama Pak Andika Perkasa ya. Bahkan Pak Andika Perkasa ini dalam beberapa hari terakhir sangat keras ya di mention ya disebut-sebut oleh kader-kader internal di PDIP. Jadi selain nama Pak Basuki Cahayapurnama yang memang ada aturan yang mengganjal ketika dipasangkan dengan Anies ya,
ada figur seperti Ibu Tri Risma hari ini, Hmm? kemudian Pak Abdullah Azwar Anas ya, kemudian ada Pak Jarod Syaiful Hidayat, dan ya terakhir ini saya dengar nama Pak Andika Perkasa sangat menguat ya Ya. Mbak. Dimention beberapa kali disebut-sebut oleh kader-kader internal bahwa akan dimajukan untuk mendampingi Anies Baswedan seperti itu. Mhm. Ada masih banyak nama di PDI Perjuangan yang namanya juga potensial seperti itu ya, Mas Agung ya, dan tidak Betul, jadi betul. pilihan yang akan rumit juga apabila benar-benar PDIP mengusung Anies Baswedan. Lalu kalau misalnya lawannya nanti dari poros istana artinya Ya. yang bisa melawan atau yang bisa menandingi sekarang ini elektabilitas yang dipunyai oleh sosok Anies Baswedan di Jakarta, siapa sosoknya Mas Agung? Ya, the one and only Ridwan Kamil, Mbak. Ah, Karena dalam beberapa survei cukup ini ya, cukup eh, tinggi lah, tapi belum mhm, sampai mengimbangi ya Mas Anies gitu. Jadi Ridwan Kamil ini potensial ya menjadi lawan sepadan bagi Anies, asal memang wakilnya cukup kuat juga figurnya. Karena mhm. kalau tidak ya RK akan berjuang sendirian dan itu tidak mudah seperti itu. Siapa kira-kira Mas Agung yang kemudian juga punya power yang juga cukup kuat untuk membersamai Ridwan Kamil? Eh, ini kan kalau bicara pilkada ini kita bicara koalisi ya Mbak ya. Kalau Ya. misalkan Ridwan Kamil dimajukan oleh Golkar atau dan Gerindra, ya otomatis kan dua partai ini pasti akan menyorongkan nama juga Mhm. ya, akan memberikan alternatif figur-figur ya. Belum lagi kalau ada tambahan misalkan dari PAN atau Demokrat yang kemarin bersama-sama di Pilpres kan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya siapa figur yang yang cukup kuat mendampingi Ridwan Kamil dari misalkan Gerindra ataupun PAN ataupun Demokrat, sementara ini saya belum berani menjawab nih, masih Mhm. bingung. Saya harus menunggu hasil survei dulu. Tapi paling tidak ada nama-nama kalau misalkan dari Gerindra itu kan ada Pak Ahmad Riza Patria kemarin ya. Ya. Mhm. Kemudian ada juga nama kemarin juga sempat muncul Pak Budi Satrio ya. Mhm. No gitu ya. Kemudian ada juga Mbak Rahayu Saraswati misalkan gitu. Nah, kalau dari PAN itu yang muncul tuh Mbak Zita Anjani ya, Ya, betul. Mhm. apa putrinya Pak Julhas gitu ya. Kalau dari apa namanya? Kalau dari Golkar kan ada Ridwan Kamilnya sendiri. Nah, kalau dari Demokrat ini saya belum dapet ya. Kira-kira mereka mau mendorong siapa gitu. Jadi Mhm. kira-kira kalau ditanya ya seputar nama-nama itu, Mbak. Tapi bisa juga nama-nama eksternal Mhm. yang membuka, yang memang dianggap bisa mengimbangi Anies ketika memang nanti RK berpasangan dengan wakil ini ya. Misalkan Kaisang sendiri misalkan ya. Karena memang PSI kan masih dalam satu koalisi dengan koalisinya Istana seperti itu. Mhm. Jadi Oke, kalau masih terbuka Kaisang muncul, peluangnya. ya nama lain pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke, karena Sebagaimana pasti dulu ada Gibran kan, eh, Gibran muncul hilang semua nama wakil alternatifnya Pak Prabowo seperti itu. betul. Ini tinggal kita menunggu bagaimana kemudian nanti keputusan akhir dari Mas Anies, apakah Ya, kemudian bisa menjatuhkan pilihan yang tepat ya, Mas Agung ya, betul, betul. agar tidak kemudian salah langkah karena tujuannya pasti untuk kemenangan di Jakarta dengan kondisi sekarang yang memang elektabilitas dan juga kepuasan publik di Jakarta sudah cukup tinggi juga. Saya ingin minta closing statement Ya, dari Mas Agung jika melihat situasi dan kondisi ini. Berapa persentase kemudian pergejolakan juga bisa akan terjadi sangat hebat begitu ya layaknya ya. Pilpres di DKI Jakarta ini, Mas? Iya, suka atau tidak, eh, Pilkada Jakarta ini kan miniaturnya Pilpres dalam beberapa hal karena memang sejak Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur, ya, kemudian Mhm. Anies terpilih kembali jadi gubernur, siapapun yang menjadi gubernur minimal dia memastikan tiket pencapresan, ya itu contohnya Anies Baswedan dan yang menjadi gubernur juga bisa menjadi presiden, contohnya Pak Joko Widodo gitu. Jadi ini akan menjadi panggung yang sangat seksi, sangat menarik ya, karena 2029 kalau mereka jadi gubernur Jakarta itu akan ada di genggaman minimal tiket untuk masuk apa gelanggang bertarung, Mbak. Gitu. Mhm. Jadi saya melihat bahwa sedikit banyak akan ada gejolak ya
karena memang Jakarta ini kan ya pusat semua hal ya gitu. Tapi saya berharap gejolaknya tidak terlalu apa ya, terlalu mengganggu stabilitas Mhm. nasional lah gitu. Jadi ya gejolak seperti kita berkompetisi elektoral biasa gitu. Jadi wajar dan tidak ada hal yang luar biasa. Jadi saya berharapnya semuanya berlangsung lancar, damai, aman, dan terpilih ya gubernur yang oke untuk daerah khusus Jakarta ke depan. Mhm, Seperti oke, dan amanah yang pastinya ya, Mas aman, Agung ya, ya, untuk bisa memimpin Jakarta selama 5 tahun mendatang. Mas Agung, terima kasih ya. banyak untuk kebersamaan Sama-sama kita Mbak hari Nila. ini. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kita ada waktu lagi untuk bisa berdiskusi dalam Siap. program Tribun Fokus. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Selamat beraktivitas juga Mbak Nila, teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore ya, terima kasih banyak. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lainnya dengan sejumlah narasumber lain yang pastinya hanya dalam program Tribun Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03. Saya memang lagi mensimulasikan juga kalau apa masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi Ya. dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih dua istana kan Mbak. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang. Halo Tribuners, program Tribun Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, nama Anies Baswedan masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta yang justru berkemungkinan diusung oleh PDI Perjuangan. Hal ini setelah PDIP menerima usulan pengurus daerah untuk bisa mendukung Anies Baswedan. Nama Anies ini juga berpeluang diusung oleh PKB sehingga potensi koalisi PKB dan PDIP di Pilgub Jakarta kian terbuka. Lalu apa sedianya yang bisa menyatukan Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan ini? Sudah tersambung melalui Zoom dan akan berdiskusi bersama dengan saya Tribuners dalam Tribun Fokus hari ini. Ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Mas Agung? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat sore Mbak Nila, apa kabar? Selamat sore, Mas Agung. Luar biasa. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini Sama-sama. berdiskusi. Ya. Ada yang menarik yang kemudian ingin saya diskusikan dengan Mas Agung. Bagaimana kemudian setelah Pilpres, ini Pilkada Jakarta yang juga kemudian menjadi sorotan. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Ya. Agung. Masuknya sosok Anies Baswedan yang tiba-tiba namanya mencuat dalam bursa Pilgub Jakarta yang bisa diusung PDI Perjuangan, Mas. Silahkan. Iya, pertama memang secara elektabilitas ya, nggak bisa dipungkiri pilkada di daerah manapun akan memakai tolak ukur ini gitu, karena memang partai-partai sebelum memberikan rekomendasinya kepada para kandidat pasti akan mempertimbangkan faktor elektabilitas dan di titik ini nama Anies Baswedan masih dalam posisi tertinggi dibanding nama-nama lainnya seperti Ridwan Kamil, ya, Basuki Cahayapurnama atau PJ Gubernur hari ini Pak Heru Budi, kemudian ada nama ya Ahmad Saroni, Ahmad Zaki dan seterusnya. Jadi kemunculan nama Anies sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya tiba-tiba gitu, karena memang sedari awal dia merupakan petahana ya yang punya Ya. elektabilitas gitu. Nah yang kedua memang dari sisi tingkat kepuasan kinerja atau approval rating memang eh, waktu dia menjabat cukup baik ya, bahkan beberapa temuan survei kredibel yang saya baca itu hampir sama dengan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi ya di rentang 70 sampai 80%, sehingga memang Anies ini menjadi magnet bagi semua partai ataupun koalisi kalau kita bicara koalisi di Pilpres. Nah, selain soal elektabilitas ada soal akseptabilitas. Ya, akseptabilitas ini tingkat penerimaan Anies di para elit di Jakarta ya. Karena ketika menjabat dia mampu
membangun konsensus titik temu dengan partai-partai yang sebelumnya sering dalam tanda petik ya berkonflik dengan Pak Basuki Cahayapurnama seperti itu. Jadi akseptabilitas Anies di tingkat elit cukup baik ya. Artinya di partai-partai bahkan lintas koalisi kalau Pilpres tadi saya sampaikan menjadi acuannya di koalisi perubahan, di koalisi keberlanjutan ataupun di koalisi perbaikannya PDIP, Anies ini cukup diterima dan itu diafirmasi ketika di akar rumput PDIP Jakarta ya itu munculkan nama Anies gitu. Jadi tingkat akseptabilitas elitnya cukup baik dan tingkat akseptabilitas publiknya juga sama gitu ya. Karena memang dia dianggap sebagai gubernur yang berkinerja baik ya, sebagaimana temuan lembaga survei kredibel tadi. Nah, yang ketiga setelah soal elektabilitas, akseptabilitas, ada juga soal apa namanya dalam tanda petik ya isi tas gitu. Tas ini logistik ya, karena suka atau tidak para pihak yang memiliki sumber daya akan selalu tertarik dengan mereka yang punya elektabilitas dan akseptabilitas yang tinggi ya. Jadi Anies mampu apa istilahnya menarik ya simpati para istilahnya para sponsor ya, para pemilik sumber daya untuk bersamanya karena memang dia punya potensi yang cukup besar ya untuk terpilih kembali kalau memang lawan-lawannya memang belum ada yang mampu mengimbangi atau cukup sepadan ya melawan Anies Baswedan. Mungkin sebagai pengantar tiga faktor itu yang saya kira membuat nama Anies kembali mengemuka pasca ia bertarung di Pilpres 2024 kemarin. Oke, sosoknya kemudian kinerja dari Anies dan kepercayaan publik di Jakarta juga ya, Mas Ya. Agung ya, yang membawa Anies ini namanya masih tetap unggul dalam sejumlah survei. Ini kan yang kemudian menjadi bahasan ketika PDIP bahkan yang secara ideologi, DNA juga cukup jauh begitu ya dengan Anies Betul. Baswedan, tapi tiba-tiba masuk nama Anies ke bursa Cagup yang bisa diusung oleh PDIP. Ini sedianya kalau kita melihat atau dari analisa Mas Agung, apa kepentingan yang bisa mempertemukan kedua belah pihak ini, Mas? Iya, realistis saja sebenarnya. Pertama, selain soal faktor elektoral ya, tapi juga ada faktor politik di balik itu tanpa bisa kita lepaskan. Karena memang waktu Pilpres kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03 dan keberlanjutan atas relasi tadi ya kerjasama itu kemudian sedikit banyak berdampak ketika pilkada sekarang mulai tahapannya berlangsung ya. Dan Anies memang punya kesempatan untuk maju kembali dalam Pilgub DKJ ya, daerah khusus Jakarta, karena memang kemarin baru periode pertamanya dan dalam beberapa hal memang Anies punya modal elektoral yang cukup positif gitu. Jadi pertemuan antara elektabilitas yang baik ya, modal elektoral yang positif dengan kepentingan politik yang sama itu akhirnya membuat Anies dan PDIP bisa mesra ya, saling naksir, saling tertarik, saling memuji satu sama lain gitu. Namun ini kan dinamis ya Jakarta ya. Bisa saja saat ini PDIP yang naksir tapi tidak menutup kemungkinan juga partai yang selama ini dianggap dalam tanda petik ya musuh atau lawan politiknya Anies di Pilpres kemarin malah menjadi satu koalisi nanti di Pilkada Jakarta. Kita tidak tahu, tapi yang jelas peluang Anies berkoalisi dengan poros manapun hari ini di Pilkada DKJ ya, daerah khusus Jakarta sangat terbuka dan ia punya posisi tawar dalam tanda petik memilih pendampingnya. Seperti itu. Oke, ini kalau kita baca situasinya juga, Mas Agung, tadi Ya. memang simbiosis mutualisme lah ya, saling menguntungkan sedianya apabila Mas Anies ini bisa bersama dengan PDI Perjuangan. Tapi kan kalau kita lihat apakah hitung-hitungannya juga negatifnya juga lumayan banyak yang kemudian juga bisa jadi salah satu pertimbangan paling berat apabila memang ketok palu nanti PDIP benar-benar bisa mengusung Anies, Mas Agung.
Ya, saya memang lagi mensimulasikan juga kalau Mhm, apa masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya mhm. di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi Ya, dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu, semuanya masih terbuka. Cuman memang penyesuaian atas visi misi ataupun program yang selama ini mendapat kritik keras ya dari PDIP, ya itu akan akan lain ceritanya saat mereka berdampingan, berpasangan atau bersama dalam satu koalisi ya. Mau tidak mau ya PDIP harus menyesuaikan ya karena mm, memang kan porsinya nanti bisa jadi sebatas wakilnya Anies ya yang akan memperkuat visi misi Anies sebagai gubernur karena tidak ada visi misi apa namanya wakil gubernur seperti itu. Jadi ini akan menarik ketika kita coba simulasikan secara praksis bagaimana nanti pola kerjasama saat Anies dan wakilnya PDIP terpilih ya. Itu satu. Yang kedua memang ketika saat kampanye jauh sebelum nanti ketika mereka terpilih itu bagaimana masa kedua partai ini akan ya melakukan apa namanya arahan-arahan yang simpatik ya, arahan-arahan yang apa yang selama ini berbeda kemudian melebur jadi satu dan itu akan membuat suasana suasana kebatinan politik di Jakarta menjadi lebih lebih apa lebih seru aja lebih lebih mm. menarik lebih hidup dan pasti banyak hal-hal kreatif yang akan muncul dan sedikit banyak ini semakin memperkuat bahwa politik kita memang dalam tanda petik ya ideologi ya artinya ideologi nomor sekian dan yang lebih utama adalah kepentingan-kepentingan elektoral seperti itu. Oke, akan kita lihat bagaimana basis Islam kemudian bisa bertemu dengan basis ideologi, begitu Nasionalis ya. ya. Betul, yang kemudian nanti apabila memang PDIP ini bisa benar-benar mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Cagup di Jakarta 2024. Mas Agung, Ya. ini kan selain memang bursanya adalah PDIP memasukkan nama Anies Baswedan sesuai dengan rekomendasi di daerah begitu ya. Ini kan ada Ya. komunikasi juga yang kemudian sudah dijalin antara PDIP dan juga PKB yang sama-sama rupanya akan mengusung sosok Anies Baswedan untuk bisa maju ke Pilgub di Jakarta. Mas Agung melihat arah koalisi ini seperti apa, Mas? Iya, sangat terbuka ya, karena memang tadi ya ada residu-residu pilpres yang tidak bisa kita mungkiri Mhm, masih tersisa ya. Jadi PKB ini kan di kubu 01, PDIP di kubu 03 dan irisannya sama saat itu ingin masuk ke putaran kedua siapapun ya yang akan jadi wakil di putaran kedua nanti karena memang kubu 02 sangat kuat gitu. Tapi sayangnya pilpres kita hanya berlangsung satu putaran. Sehingga banyak pihak membuat sebuah pernyataan bahwa Pilkada Jakarta ini semacam miniaturnya Pilpres putaran kedua, Mbak mm, Nila. Ya, jadi yang kemarin sempat dibayangkan sampai dua putaran, nah di Jakarta ini ya itu akan bisa terimplementasi gitu. Tapi kita lihat seperti apa gregetnya karena memang baru nama Anies yang tiba-tiba kembali menguat ya, kemudian ada Ridwan Kamil ya. Nah, kita nggak tahu di poros PDIP ini akan memunculkan nama ya atau malah melebur dengan kubu 01-nya Anies ya. Jadi mm. hanya dua pasang atau head to head nanti di Pilkada Jakarta gitu. Nah, kalau misalkan hanya tiga pasang yang muncul akhirnya, ya ini seperti miniatur Pilpres kan gitu. Jadi 01-nya Anies, 02-nya Ridwan Kamil misalkan, 03-nya misalkan Pak Ahok misalkan nggak Mhm. jadi bertarung di Medan misalkan. Tapi kalau misalkan PDIP memilih melebur bersama Anies, ya ini head to head. Ya benar-benar seperti ya Pilpres putaran kedua Mbak Nila. Ya jadi namun Pilpres putaran keduanya hanya Anies nih pasangannya. Mhm. Tidak ada Prabowo atau Gibran seperti itu. Begitu Mbak Nila. Ada sosok yang bisa merepresentasikan sedianya ya Mas Agung yang juga Ya, namanya tiba-tiba muncul Mas Kaisang Pangarep. ya. Bahkan secara terbuka Mas Kaisang mengatakan kalau bisa maju ke Pilgub Jakarta inginnya justru berduetnya dengan Pak Anies. Seperti apa Nah, Mas Agung? kalau ini sih saya lihatnya kode keras sih Mbak. Ya, Oh, Kaisang baca survei seperti itu. mhm, Dan itu realistis saja kalau saya lihat Kaisang memilih Anies karena memang punya potensi menang ya. Dan mhm, apa Kaisang sebagai wakilnya Anies cukup menarik ya.
Karena kan setelah nanti Anies berkuasa di periode kedua, setelah itu kan nggak bisa maju lagi. Ya. Ya, maka berikutnya kesempatan Kaisang untuk menggantikan di periode 2029. Jadi saya melihat arahan Kaisang untuk bersama Anies itu sangat realistis ya, dan itu hal yang cukup strategis bagi Kaisang secara pribadi. Mhm. Karena kalau misalkan ayahnya, kemudian abangnya atau kakaknya ya Gibran itu memulai dari Solo, sebuah kota di Jawa Tengah, maka dia memulai karir politiknya dengan cukup berbeda ya. Dan saya kira ini penting bagi Kaisang sebagai pribadi karena dia mulai dari Ketua Umum PSI, kemudian menjadi Wakil Gubernur DKI, itu hal yang cukup positif karena biar bagaimanapun ketika ia ingin meretas jalan politik yang lebih jauh ya, lebih luas, maka dia harus punya rekam jejak dulu yang solid ya. Artinya Hmm. memang dia pernah bertarung di sana. Tidak ujuk-ujuk dia hanya menerima jabatan itu sebatas ya sebagai kekuatan politik ansih dari jejaringnya, tapi itu diuji kemudian dibuktikan ketika dia pernah bertarung secara apalagi head to head ya secara langsung ya untuk memastikan one man one vote itu jatuh kepada dia dan pasangannya. Itu sebuah hal yang positif buat saya karena ini juga arahan bagi apa ya keluarga Solo lah bahwa Mhm. mereka memeretas jalan jalan politiknya dengan pertarungan ya, bukan sekedar pemberian dan mengandalkan kekuatan jejaring kekuasaan seperti itu. Mhm. Oke, ini kan lebih dulu nama Mas Kaisang muncul sebelum memang rekomendasi dari PDIP yang mengarah ke Anies Baswedan ini Ya, digaungkan kembali begitu ya. ya. Mas Agung, apakah juga PDIP sedianya membaca apabila memang Kaisang muncul sebagai salah satu calon gubernur, ini bisa membawa potensi bahwa nantinya PDIP ini juga bisa kalah dalam pertarungan di Jakarta begitu? Ya, akhirnya memang tergantung Anies ya, milih yang Mhm. mana kan seperti itu karena dia diperebutkan poros 03 atau dan Ya. poros 02 nih kalau dalam posisi kita ambil Pilpres sebagai patokannya gitu. Jadi Mhm. kalau misalkan Anies memilih Kaisang ataupun koalisinya gitu, nama lain di luar Kaisang, maka ini sebagai sinyal kepada PDIP bahwa mereka harus mencari lawan yang sepadan dengan Anies. Ya, tapi kalau Anies akhirnya memilih koalisinya PDIP, otomatis kubu 02 harus mencari ya lawan yang pantas untuk bertarung bersama Anies gitu. Karena Hmm. Jakarta ini kan ya suka atau tidak, walaupun nanti tak lagi menjadi ibu kota, tetap menjadi magnet politik kota yang punya magnet politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Dan itu susah untuk menggantikannya dalam ya mungkin 1 dekade seperti itu. Jadi Mhm. saya melihat ya semua kubu kalau kita ambil poros Pilpres punya punya kepentingan besar di Jakarta dan saya kira Anies bisa memainkan peranan yang strategis ya, punya posisi tawar yang luar biasa untuk menentukan kemana ya. Dan ini tidak tidak kemudian membuat Anies akhirnya leluasa sebenarnya. Karena ketika dia salah milih pendamping, bukan tak mungkin ya peluang kemenangannya menjadi menipis. Oke. Ya ini kan menarik ya, tarik menariknya. Karena kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih 2 istana kan, Mbak. Mhm. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang ya setelah 20 Oktober dan ketika Pilkada nanti digelar. Nah, ini kan nggak gampang menghadapi 2 istana. Ya, kemarin saja satu istana Anies kalah gitu ya. Hmm. Ketika Pilpres, apalagi ini 2 istana di di Pilkada di Jakarta. Seperti itu. Jadi ini jadi masukan seperti itu. Tapi juga Anies punya cerita baik ya saat kemarin menang di Pilkada Jakarta 2017. Dia berhasil mengalahkan Istana Merdeka. Waktu itu Oke. direpresentasikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, tapi apakah dia sanggup melawan 2 istana? Nah, ini pertanyaan besar seperti itu. Mhm. Karena Kalau
Nggak Kalau gampang. ya, akan jadi pilihan yang sulit juga bagi Anies Baswedan pastinya ya, Mas Agung Iya, ya. Karena iya. sekali salah menentukan jalan, sudah ini peluangnya sudah ya bisa menang atau justru namanya bisa tergerus dan kemudian kalah dalam kontestasi sekali Betul. lagi setelah kalah dalam kontestasi Pilpres di 2024. Ini kalau kita simulasikan, Mas Agung, Ya, apabila ya. memang Anies bisa diusung oleh PDI Perjuangan, siapa jodoh yang kemudian paling pas bisa membersamai Anies Baswedan, Mas? Iya, kalau kader PDIP ini banyak sekali ya Mbak Hmm, ya. Nggak akan kehabisan gitu. Yang jelas bukan nama Pak Basuki Cahayapurnama karena ada aturan yang mengganjal. Jadi oke. di luar nama Pak Basuki Cahayapurnama itu ada Ibu Risma Harini, Tri Risma Harini ya, Bapak Azwar Anas ya, kemudian Bapak Jarod Saiful Hidayat, kemudian ada nama Pak Andika Perkasa ya. Bahkan Pak Andika Perkasa ini dalam beberapa hari terakhir sangat keras ya di mention ya, disebut-sebut oleh kader-kader internal di PDIP. Jadi selain nama Pak Basuki Cahayapurnama yang memang ada aturan yang mengganjal ketika dipasangkan dengan Anies ya, ada figur seperti Ibu Tri Risma Harini, Hmm? kemudian Pak Abdullah Azwar Anas ya, kemudian ada Pak Jarod Saiful Hidayat, dan ya terakhir ini saya dengar nama Pak Andika Perkasa sangat menguat ya Ya. Mbak. Dimention beberapa kali disebut-sebut oleh kader-kader internal bahwa akan dimajukan untuk mendampingi Anies Baswedan seperti itu. Mhm. Ada masih banyak nama di PDI Perjuangan yang namanya juga potensial seperti itu ya, Mas Agung ya, dan tidak Betul, jadi betul. pilihan yang akan rumit juga apabila benar-benar PDIP mengusung Anies Baswedan. Lalu kalau misalnya lawannya nanti dari poros istana artinya Ya. yang bisa melawan atau yang bisa menandingi sekarang ini elektabilitas yang dipunyai oleh sosok Anies Baswedan di Jakarta, siapa sosoknya Mas Agung? Ya, the one and only Ridwan Kamil, Mbak. Ah, Karena dalam beberapa survei cukup ini ya, cukup eh, tinggi lah, tapi belum mhm, sampai mengimbangi ya Mas Anies gitu. Jadi Ridwan Kamil ini potensial ya menjadi lawan sepadan bagi Anies, asal memang wakilnya cukup kuat juga figurnya. Karena mhm. kalau tidak ya RK akan berjuang sendirian dan itu tidak mudah seperti itu. Siapa kira-kira Mas Agung yang kemudian juga punya power yang juga cukup kuat untuk membersamai Ridwan Kamil? eh ini kan kalau bicara pilkada ini kita bicara koalisi ya Mbak ya. Kalau Ya, misalkan Ridwan Kamil dimajukan oleh Golkar atau dan Gerindra, ya otomatis kan dua partai ini pasti akan menyorongkan nama juga mhm, ya, akan memberikan alternatif figur-figur ya. Belum lagi kalau ada tambahan misalkan dari PAN atau Demokrat yang kemarin bersama-sama di Pilpres kan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya siapa figur yang yang cukup kuat mendampingi Ridwan Kamil dari misalkan Gerindra ataupun PAN ataupun Demokrat, sementara ini saya belum berani menjawab nih, masih mhm. bingung. Saya harus menunggu hasil survei dulu. Tapi paling tidak ada nama-nama kalau misalkan dari Gerindra itu kan ada Pak Ahmad Riza Patria kemarin ya. Ya, mhm, Kemudian ada juga nama kemarin juga sempat muncul Pak Budi Satrio ya. mhm. No gitu ya. Kemudian ada juga Mbak Rahayu Saraswati misalkan gitu. Nah, kalau dari PAN itu yang muncul tuh Mbak Zita Anjani ya, Ya, betul. Mhm, apa putrinya Pak Julhas gitu ya. Kalau dari apa namanya? Kalau dari Golkar kan ada Ridwan Kamilnya sendiri. Nah, kalau dari Demokrat ini saya belum dapat ya. Kira-kira mereka mau mendorong siapa gitu. Jadi mhm, kira-kira kalau ditanya ya seputar nama-nama itu, Mbak. Tapi bisa juga nama-nama eksternal mhm. yang membuka, yang memang dianggap bisa mengimbangi Anies ketika memang nanti RK berpasangan dengan wakil ini ya, misalkan Kaisang sendiri misalkan ya. Karena memang PSI kan masih dalam satu koalisi dengan koalisinya Istana seperti itu. Mhm. Jadi Oke, kalau masih terbuka Kaisang muncul peluangnya. ya nama lain pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke, Sebagaimana karena dulu pasti ada Gibran kan.
Eh, Gibran muncul, hilang semua nama wakil alternatifnya Pak Prabowo seperti itu. betul. Ini tinggal kita menunggu bagaimana kemudian nanti keputusan akhir dari Mas Anies, apakah Ya, kemudian bisa menjatuhkan pilihan yang tepat ya, Mas Agung ya, betul, betul. agar tidak kemudian salah langkah karena tujuannya pasti untuk kemenangan di Jakarta dengan kondisi sekarang yang memang elektabilitas dan juga kepuasan publik di Jakarta sudah cukup tinggi juga. Saya ingin minta closing statement Ya, dari Mas Agung jika melihat situasi dan kondisi ini. Berapa persentase kemudian pergejolakan juga bisa akan terjadi sangat hebat begitu ya layaknya ya. Pilpres di DKI Jakarta ini, Mas? Iya, suka atau tidak, Pilkada Jakarta ini kan miniaturnya Pilpres dalam beberapa hal karena memang sejak Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur, ya, kemudian Mhm. Anies terpilih kembali jadi gubernur, siapapun yang menjadi gubernur minimal dia memastikan tiket pencapresan, ya itu contohnya Anies Baswedan. Dan yang menjadi gubernur juga bisa menjadi presiden, contohnya Pak Joko Widodo gitu. Jadi ini akan menjadi panggung yang sangat seksi, sangat menarik ya, karena 2029 kalau mereka jadi gubernur Jakarta itu akan ada di genggaman minimal tiket untuk masuk gelanggang bertarung, Mbak. Gitu. Mhm. Jadi saya melihat bahwa sedikit banyak akan ada gejolak ya, karena memang Jakarta ini kan ya pusat semua hal ya, gitu. Tapi saya berharap gejolaknya tidak terlalu terlalu mengganggu stabilitas Mhm. nasional lah gitu. Jadi ya gejolak seperti kita berkompetisi elektoral biasa gitu. Jadi wajar dan tidak ada hal yang luar biasa. Jadi saya berharapnya semuanya berlangsung lancar, damai, aman, dan terpilih ya gubernur yang oke untuk daerah khusus Jakarta ke depan. Mhm, Seperti oke, dan amanah yang pastinya ya, Mas aman, Agung ya, ya, untuk bisa memimpin Jakarta selama 5 tahun mendatang. Mas Agung, terima kasih ya. banyak untuk kebersamaan Sama-sama, kita Mbak hari Dila. ini. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kita ada waktu lagi untuk bisa berdiskusi dalam Siap. program Tribun Fokus. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Selamat beraktivitas juga, Mbak Dila, teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore ya, terima kasih banyak. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lainnya dengan sejumlah narasumber lain yang pastinya hanya dalam program Tribun Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03. Saya memang lagi mensimulasikan juga kalau masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi Ya. dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih dua istana kan, Mbak. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang. Halo Tribuners, program Tribun Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, nama Anies Baswedan masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta yang justru berkemungkinan diusung oleh PDI Perjuangan. Hal ini setelah PDIP menerima usulan pengurus daerah untuk bisa mendukung Anies Baswedan. Nama Anies ini juga berpeluang diusung oleh PKB sehingga potensi koalisi PKB dan PDIP di Pilgub Jakarta kian terbuka. Lalu apa sedianya yang bisa menyatukan Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan ini? Sudah tersambung melalui Zoom dan akan berdiskusi bersama dengan saya Tribuners dalam Tribun Fokus hari ini. Ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Mas Agung? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat sore Mbak Nila, apa kabar? Selamat sore, Mas Agung. Luar biasa. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini Sama-sama. berdiskusi. Ya. Ada yang menarik yang kemudian ingin saya diskusikan dengan Mas Agung. Bagaimana kemudian setelah Pilpres ini
Pilkada Jakarta yang juga kemudian menjadi sorotan. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Ya, Agung. Masuknya sosok Anies Baswedan yang tiba-tiba namanya mencuat dalam bursa Pilgub Jakarta yang bisa diusung PDI Perjuangan, Mas, silahkan. iya, pertama memang secara elektabilitas ya, nggak bisa dipungkiri pilkada di daerah manapun akan memakai tolak ukur ini gitu, karena Mhm. memang partai-partai sebelum memberikan rekomendasinya kepada para kandidat pasti akan mempertimbangkan faktor elektabilitas dan di titik ini nama Anies Baswedan masih dalam posisi tertinggi dibanding nama-nama lainnya seperti Ridwan Kamil, ya, Basuki Cahayapurnama atau PJ Gubernur hari ini Pak Heru Budi, kemudian ada nama ya Ahmad Saroni, Ahmad Zaki Mhm. dan seterusnya. Jadi kemunculan nama Anies sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya tiba-tiba gitu, karena memang sedari awal dia merupakan petahana ya yang punya Ya. elektabilitas gitu. Nah, yang kedua memang dari sisi tingkat kepuasan kinerja atau approval rating memang eh, waktu dia menjabat cukup baik ya, bahkan beberapa temuan survei kredibel yang saya baca itu hampir sama dengan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi ya, di rentang 70 sampai 80%, sehingga memang Anies ini menjadi magnet bagi semua partai ataupun koalisi kalau kita bicara koalisi di Pilpres. Nah, selain soal elektabilitas ada soal akseptabilitas. Ya, akseptabilitas ini tingkat penerimaan Anies di para elit di Jakarta ya. Karena ketika menjabat dia mampu membangun konsensus titik temu dengan partai-partai yang sebelumnya sering dalam tanda petik ya berkonflik dengan Pak Basuki Cahayapurnama seperti itu. Jadi akseptabilitas Anies di tingkat elit cukup baik ya. Artinya di partai-partai bahkan lintas koalisi kalau Pilpres tadi saya sampaikan menjadi acuannya di koalisi perubahan, di koalisi keberlanjutan ataupun di koalisi perbaikannya PDIP, Anies ini cukup diterima dan itu diafirmasi ketika di akar rumput PDIP Jakarta ya itu Mhm. memunculkan nama Anies gitu. Jadi tingkat akseptabilitas elitnya cukup baik dan tingkat akseptabilitas publiknya juga sama gitu ya. Karena memang dia dianggap sebagai gubernur yang berkinerja baik ya, sebagaimana temuan lembaga survei kredibel tadi. Nah, yang ketiga, setelah soal elektabilitas, akseptabilitas, ada juga soal apa namanya dalam tanda petik ya isi tas Mhm. gitu. Tas ini logistik ya, karena suka atau tidak para pihak yang memiliki sumber daya akan selalu tertarik dengan mereka yang punya elektabilitas dan akseptabilitas yang tinggi ya. Jadi Anies mampu apa istilahnya menarik ya simpati para eh, istilahnya para sponsor ya, Mhm. para pemilik sumber daya untuk bersamanya karena memang dia punya potensi yang cukup besar ya untuk terpilih kembali kalau memang lawan-lawannya memang belum ada yang mampu mengimbangi atau cukup sepadan ya menawan Anies Baswedan. Mungkin sebagai pengantar tiga faktor itu yang saya kira membuat nama Anies kembali mengemuka pasca ia bertarung di Pilpres 2024 Mhm. kemarin. Oke, sosoknya, kemudian kinerja dari Anies dan kepercayaan publik di Jakarta juga ya, Mas Ya, Agung ya, yang membawa Anies ini namanya masih tetap unggul dalam sejumlah survei. Ini kan yang kemudian menjadi bahasan ketika PDIP bahkan yang secara ideologi, DNA juga cukup jauh begitu ya dengan Anies betul. Baswedan, tapi tiba-tiba masuk nama Anies ke bursa Cagup yang bisa diusung oleh PDIP. Ini sedianya kalau kita melihat atau dari analisa Mas Agung, apa kepentingan yang bisa mempertemukan kedua belah pihak ini, Mas? Iya, realistis saja sebenarnya. Pertama, selain soal faktor elektoral ya, tapi juga Mhm. ada faktor politik di balik itu tanpa bisa kita lepaskan. Karena memang waktu Pilpres kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Mhm. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03 dan keberlanjutan atas relasi tadi ya kerjasama itu
kemudian sedikit banyak berdampak ketika pilkada sekarang mulai tahapannya berlangsung ya. Dan Anies memang punya kesempatan untuk maju kembali dalam Pilgub DKJ ya, daerah khusus Jakarta, karena memang kemarin baru periode pertamanya dan dalam beberapa hal memang Anies punya modal elektoral yang cukup positif gitu. Jadi pertemuan antara apa elektabilitas yang baik ya, modal elektoral yang positif dengan kepentingan politik yang sama itu akhirnya membuat Anies dan PDIP bisa mesra ya, saling Mhm. naksir, saling tertarik, saling saling memuji satu sama lain gitu. Namun ini kan dinamis ya Jakarta ya. Bisa saja saat ini PDIP yang naksir, tapi tidak menutup kemungkinan juga partai yang selama ini dianggap dan tanda petik ya musuh atau lawan politiknya Anies di Pilpres kemarin malah menjadi satu koalisi nanti di Pilkada Jakarta. Kita tidak tahu, tapi yang jelas peluang Anies berkoalisi dengan poros manapun hari ini di Pilkada DKJ ya, daerah khusus Jakarta sangat terbuka dan ia punya posisi tawar dalam tanda petik memilih pendampingnya. Seperti itu. Mhm. Oke, ini kalau kita baca situasinya juga, Mas Agung, tadi Ya, memang simbiosis mutualisme lah ya, saling menguntungkan sedianya apabila Mas Anies ini bisa bersama dengan PDI Perjuangan. Tapi kan kalau ya. kita lihat, apakah hitung-hitungannya juga negatifnya juga lumayan banyak, yang kemudian juga bisa jadi salah satu pertimbangan paling berat apabila memang ketok palu nanti PDIP benar-benar bisa mengusung Anies, Mas Agung. Iya, saya memang lagi mensimulasikan juga kalau apa Mhm, masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya mhm. di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi Ya. dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu, semuanya masih terbuka. Cuman memang penyesuaian atas visi misi ataupun program yang selama ini mendapat kritik keras ya dari PDIP ya itu akan lain ceritanya saat mereka berdampingan, berpasangan atau bersama dalam satu koalisi ya. Mau tidak mau ya PDIP harus menyesuaikan ya karena Hmm. memang kan porsinya nanti bisa jadi sebatas wakilnya Anies ya yang akan memperkuat visi misi Anies sebagai gubernur karena tidak ada visi misi apa namanya wakil gubernur seperti itu. Jadi ini akan menarik ketika kita coba simulasikan secara praksis bagaimana nanti apa pola kerjasama saat Anies dan wakilnya PDIP terpilih ya. Itu satu. Yang kedua memang ketika saat kampanye jauh sebelum nanti ketika mereka terpilih itu bagaimana masa kedua partai ini akan ya melakukan apa namanya arahan-arahan yang simpatik ya, arahan-arahan yang apa yang selama ini berbeda kemudian melebur jadi satu dan itu akan membuat suasana apa ya, suasana kebatinan politik di Jakarta menjadi lebih lebih apa lebih seru aja lebih lebih Hmm. menarik lebih hidup dan pasti banyak hal-hal kreatif yang akan muncul dan sedikit banyak ini semakin memperkuat bahwa politik kita memang dalam tanda petik ya ideologi ya artinya ideologi nomor sekian dan yang lebih utama adalah kepentingan-kepentingan elektoral seperti itu. Oke, akan kita lihat bagaimana basis Islam kemudian bisa bertemu dengan basis ideologi, begitu ya. Nasionalis ya. Betul, yang kemudian nanti apabila memang PDIP ini bisa benar-benar mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Cagup di Jakarta 2024. Mas Agung, Ya. ini kan selain memang bursanya adalah PDIP memasukkan nama Anies Baswedan sesuai dengan rekomendasi di daerah begitu ya. Ini kan ada Ya. komunikasi juga yang kemudian sudah dijalin antara PDIP dan juga PKB yang sama-sama rupanya akan mengusung sosok Anies Baswedan untuk bisa maju ke Pilgub di Jakarta. Mas Agung melihat arah koalisi ini seperti apa, Mas? Iya, sangat terbuka ya, karena memang tadi ya ada residu-residu pilpres yang tidak bisa kita mungkiri Mhm. masih tersisa ya. Jadi PKB ini kan di kubu 01, PDIP di kubu 03 dan irisannya sama saat itu apa ingin masuk ke putaran kedua siapapun ya yang akan jadi wakil di putaran kedua nanti karena memang kubu 02 sangat kuat gitu. Tapi sayangnya pilpres kita hanya berlangsung satu putaran. Sehingga banyak pihak membuat sebuah pernyataan bahwa
Pilkada Jakarta ini semacam miniaturnya Pilpres putaran kedua, Mbak Hmm. Nila. Ya, jadi yang kemarin sempat dibayangkan sampai 2 putaran, nah di Jakarta ini ya itu akan bisa terimplementasi gitu. Tapi kita lihat seperti apa gregetnya karena memang baru nama Anies yang tiba-tiba kembali menguat ya, kemudian ada Ridwan Kamil ya. Nah, kita nggak tahu di poros PDIP ini akan memunculkan nama ya atau malah melebur dengan kubu 01-nya Anies ya. Jadi Hmm. hanya 2 pasang atau head to head nanti di Pilkada Jakarta gitu. Nah, kalau misalkan hanya 3 pasang yang muncul akhirnya, ya ini seperti miniatur Pilpres kan gitu. Jadi 01-nya Anies, 02-nya Ridwan Kamil misalkan, 03-nya misalkan Pak Ahok misalkan nggak Hmm. jadi bertarung di Medan misalkan. Tapi kalau misalkan PDIP memilih melebur bersama Anies, ya ini head to head. Ya benar-benar seperti ya Pilpres putaran kedua Mbak Nila. Ya jadi namun Pilpres putaran keduanya hanya Anies nih pasangannya. Hmm. Tidak ada Prabowo atau Gibran seperti itu. Begitu Mbak Nila. Ada sosok yang bisa merepresentasikan sedianya ya Mas Agung yang juga Ya, namanya tiba-tiba muncul Mas Kaisang Pangarep. ya. Bahkan secara terbuka Mas Kaisang mengatakan kalau bisa maju ke Pilgub Jakarta inginnya justru berduetnya dengan Pak Anies. Seperti apa Nah, Mas Agung? kalau ini sih saya lihatnya kode keras sih Mbak. Ya, Oh. karena Kaisang baca survei seperti itu. Mhm. Dan itu realistis saja kalau saya lihat Kaisang memilih Anies karena memang punya potensi menang ya. Dan Mhm. apa Kaisang sebagai wakilnya Anies cukup menarik ya. Karena kan setelah nanti apa Anies eh, berkuasa di periode kedua, setelah itu kan nggak bisa maju lagi. Ya. Ya, maka berikutnya kesempatan Kaisang untuk menggantikan di periode 2029. Jadi saya melihat arahan Kaisang untuk bersama Anies itu sangat realistis ya, dan itu hal yang cukup apa strategis bagi Kaisang secara pribadi. Mhm. Karena kalau misalkan ayahnya, kemudian abangnya atau kakaknya ya Gibran itu memulai dari Solo, sebuah kota di Jawa Tengah, maka dia memulai karir politiknya dengan cukup berbeda ya. Dan saya kira ini penting bagi Kaisang sebagai pribadi karena dia mulai dari Ketua Umum PSI, kemudian menjadi Wakil Gubernur DKI, itu hal yang cukup positif karena biar bagaimanapun ketika ia ingin meretas jalan politik yang lebih jauh ya, lebih luas, maka dia harus punya rekam jejak dulu yang solid ya. Artinya Mhm. memang dia pernah bertarung di sana. Tidak ujuk-ujuk dia hanya menerima jabatan itu sebatas ya sebagai kekuatan politik ansih dari jejaringnya, tapi itu diuji ya, kemudian apa namanya dibuktikan ketika dia pernah bertarung secara apalagi head to head ya secara langsung ya untuk memastikan one man one vote itu jatuh kepada dia dan pasangannya. Itu sebuah hal yang positif buat saya karena ini juga apa ya arahan bagi apa ya keluarga Solo lah bahwa Mhm. mereka memeretas jalan jalan politiknya dengan pertarungan ya, bukan sekedar apa namanya pemberian dan apa mengandalkan kekuatan jejaring kekuasaan seperti itu. Mhm. Oke, ini kan lebih dulu nama Mas Kaisang muncul sebelum memang rekomendasi dari PDIP yang mengarah ke Anies Baswedan ini Ya, digaungkan kembali begitu ya. ya. Mas Agung, apakah juga PDIP sedianya membaca apabila memang Kaisang muncul sebagai salah satu calon gubernur, ini bisa membawa potensi bahwa nantinya PDIP ini juga bisa kalah dalam pertarungan di Jakarta begitu? Ya, akhirnya memang tergantung Anies ya, milih yang Mhm. mana kan seperti itu karena dia diperebutkan poros 03 atau dan Ya. poros 02 nih kalau dalam posisi kita ambil Pilpres sebagai patokannya gitu. Jadi Mhm. kalau misalkan Anies memilih Kaisang ataupun koalisinya gitu, nama lain di luar Kaisang, maka ini sebagai sinyal kepada PDIP bahwa mereka harus mencari lawan yang sepadan dengan Anies. Ya, tapi kalau Anies akhirnya memilih koalisinya PDIP, otomatis kubu 02 harus mencari ya lawan yang pantas untuk bertarung bersama Anies gitu. Karena Mhm. Jakarta ini kan ya suka atau tidak, walaupun nanti tak lagi menjadi ibu kota, tetap menjadi magnet apa politik kota yang punya magnet politik ekonomi
sosial dan lain-lain. Dan itu susah untuk menggantikannya dalam ya mungkin 1 dekade seperti itu. Jadi Mhm. saya melihat ya semua kubu kalau kita ambil poros pilpres punya punya kepentingan besar di Jakarta, dan saya kira Anies bisa memainkan peranan yang strategis ya, punya posisi tawar yang luar biasa untuk menentukan kemana ya. Dan ini tidak kemudian membuat Anies akhirnya leluasa sebenarnya, karena ketika dia salah milih pendamping, bukan tak mungkin ya peluang kemenangannya menjadi menipis. Oke. Ya ini kan menarik ya, tarik menariknya, karena kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan, dalam tanda petik nih, 2 istana kan Mbak. Mhm. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang ya setelah 20 Oktober dan ketika Pilkada nanti digelar. Nah, ini kan nggak gampang menghadapi 2 istana. Ya, kemarin saja satu istana Anies kalah gitu ya. Hmm. Ketika Pilpres, apalagi ini 2 istana di apa namanya di Pilkada di Jakarta. Seperti itu. Jadi ini jadi masukan seperti itu. Tapi juga Anies punya cerita baik ya saat kemarin menang di Pilkada Jakarta 2017. Dia berhasil mengalahkan Istana Merdeka. Waktu itu Oke. direpresentasikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, tapi apakah dia sanggup melawan 2 istana? Nah, ini pertanyaan besar seperti itu. Mhm. Karena Kalau nggak kalau gampang. ya, akan jadi pilihan yang sulit juga bagi Anies Baswedan pastinya ya, Mas Agung Iya, ya. Karena iya. sekali salah menentukan jalan, sudah ini peluangnya sudah ya bisa menang atau justru namanya bisa tergerus dan kemudian kalah dalam kontestasi sekali Betul. lagi setelah kalah dalam kontestasi Pilpres di 2024. Ini kalau kita simulasikan, Mas Agung, Ya, apabila ya. memang Anies bisa diusung oleh PDI Perjuangan, siapa jodoh yang kemudian paling pas bisa membersamai Anies Baswedan, Mas? Iya, kalau kader PDIP ini banyak sekali ya Mbak Hmm. ya. Nggak akan kehabisan gitu. Yang jelas bukan nama Pak Basuki Cahayapurnama karena ada aturan yang mengganjal. Jadi Oke. di luar nama Pak Basuki Cahayapurnama itu ada Ibu Risma Harini, Tri Risma Harini ya, Bapak Azwar Anas ya, kemudian Bapak Jarod Saiful Hidayat, kemudian ada nama Pak Andika Perkasa ya. Bahkan Pak Andika Perkasa ini dalam beberapa hari terakhir sangat keras ya di mention ya, disebut-sebut oleh kader-kader internal di PDIP. Jadi selain nama Pak Basuki Cahayapurnama yang memang ada aturan yang mengganjal ketika dipasangkan dengan Anies ya, ada figur seperti Ibu Tri Risma Harini, Hmm? kemudian Pak Abdullah Azwar Anas ya, kemudian ada Pak Jarod Saiful Hidayat, dan ya terakhir ini saya dengar nama Pak Andika Perkasa sangat menguat ya Ya. Mbak. Dimention beberapa kali disebut-sebut oleh kader-kader internal bahwa akan dimajukan untuk mendampingi Anies Baswedan seperti itu. Mhm. Ada masih banyak nama di PDI Perjuangan yang namanya juga potensial seperti itu ya, Mas Agung ya, dan tidak Betul, jadi betul. pilihan yang akan rumit juga apabila benar-benar PDIP mengusung Anies Baswedan. Lalu kalau misalnya lawannya nanti dari poros istana artinya Ya. yang bisa melawan atau yang bisa menandingi sekarang ini elektabilitas yang dipunyai oleh sosok Anies Baswedan di Jakarta, siapa sosoknya Mas Agung? Ya, the one and only Ridwan Kamil, Mbak. Ah, Karena dalam beberapa survei cukup ini ya, cukup eh, tinggi lah, tapi belum mhm. sampai mengimbangi ya Mas Anies gitu. Jadi Ridwan Kamil ini potensial ya menjadi lawan sepadan bagi Anies, asal memang wakilnya cukup kuat juga figurnya. Karena Mhm. kalau tidak ya RK akan berjuang sendirian dan itu tidak mudah seperti itu. Siapa kira-kira Mas Agung yang kemudian juga punya power yang juga cukup kuat untuk membersamai Ridwan Kamil? Eh, ini kan kalau bicara pilkada ini kita bicara koalisi ya Mbak ya. Kalau Ya. misalkan Ridwan Kamil dimajukan oleh Golkar atau dan Gerindra, ya otomatis kan 2 partai ini pasti akan menyorongkan nama juga Mhm. ya, akan memberikan alternatif figur-figur ya. Belum lagi kalau ada tambahan misalkan dari PAN atau Demokrat yang kemarin bersama-sama di Pilpres kan.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya siapa figur yang yang cukup kuat mendampingi Ridwan Kamil dari misalkan Gerindra ataupun PAN ataupun Demokrat, sementara ini saya belum berani menjawab nih, masih Mhm. bingung. Saya harus menunggu hasil survei dulu. Tapi paling tidak ada nama-nama, kalau misalkan dari Gerindra itu kan ada Pak Ahmad Riza Patria kemarin ya. Ya. Mhm. Kemudian ada juga nama kemarin juga sempat muncul Pak Budi Satrio ya, Mhm. no gitu ya. Kemudian ada juga Mbak Rahayu Saraswati misalkan gitu. Nah kalau dari PAN itu yang muncul tuh Mbak Zita Anjani ya, Iya, betul. Mhm. putrinya Pak Julhas gitu ya. Kalau dari apa namanya, kalau dari Golkar kan ada Ridwan Kamilnya sendiri. Nah kalau dari Demokrat ini saya belum dapet ya kira-kira mereka mau mendorong siapa gitu. Jadi Mhm. kira-kira kalau ditanya ya seputar nama-nama itu Mbak, tapi bisa juga nama-nama eksternal Mhm. yang membuka, yang memang dianggap bisa mengimbangi Anies ketika memang nanti RK berpasangan dengan wakil ini ya, misalkan Kaisang sendiri misalkan ya. Karena memang PSI kan masih dalam satu koalisi dengan koalisinya Istana seperti itu. Mhm. Jadi Oke, kalau masih terbuka Kaisang muncul, peluangnya. ya nama lain pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke, karena Sebagaimana pasti dulu ada Gibran kan, eh, Gibran muncul hilang semua nama wakil alternatifnya Pak Prabowo seperti itu. betul. Ini tinggal kita menunggu bagaimana kemudian nanti keputusan akhir dari Mas Anies, apakah Ya, kemudian bisa menjatuhkan pilihan yang tepat ya, Mas Agung ya, betul betul. agar tidak kemudian salah langkah karena tujuannya pasti untuk kemenangan di Jakarta dengan kondisi sekarang yang memang elektabilitas dan juga kepuasan publik di Jakarta sudah cukup tinggi juga. Saya ingin minta closing statement Ya, dari Mas Agung jika melihat situasi dan kondisi ini. Berapa persentase kemudian pergejolakan juga bisa akan terjadi sangat hebat begitu ya, layaknya ya. Pilpres di DKI Jakarta ini, Mas? Iya, suka atau tidak, Pilkada Jakarta ini kan miniaturnya Pilpres dalam beberapa hal, karena memang sejak Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur, ya, kemudian Hmm. Anies terpilih kembali jadi gubernur, siapapun yang menjadi gubernur minimal dia memastikan tiket pencapresan, ya itu contohnya Anies Baswedan, dan yang menjadi gubernur juga bisa menjadi presiden, contohnya Pak Joko Widodo gitu. Jadi ini akan menjadi panggung yang sangat seksi, sangat menarik ya, karena 2029 kalau mereka jadi gubernur Jakarta itu akan ada di genggaman minimal tiket untuk masuk gelanggang bertarung, Mbak. Gitu. Hmm. Jadi saya melihat bahwa sedikit banyak akan ada gejolak ya, karena memang Jakarta ini kan ya pusat semua hal ya, gitu. Tapi saya berharap gejolaknya tidak terlalu terlalu mengganggu stabilitas Hmm. nasional lah gitu. Jadi ya gejolak seperti kita berkompetisi elektoral biasa gitu. Jadi wajar dan tidak ada hal yang luar biasa. Jadi saya berharapnya semuanya berlangsung lancar, damai, aman, dan terpilih ya gubernur yang oke untuk daerah khusus Jakarta ke depan. Seperti Oke, dan amanah yang pastinya ya, Mas aman, Agung ya, ya, untuk bisa memimpin Jakarta selama 5 tahun mendatang. Mas Agung, terima kasih ya. banyak untuk kebersamaan Sama-sama kita Mbak hari Dila. ini. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kita ada waktu lagi untuk bisa berdiskusi dalam Siap. program Tribun Fokus. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Selamat beraktivitas juga Mbak Dila, teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore ya, terima kasih banyak. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lainnya dengan sejumlah narasumber lain yang pastinya hanya dalam program Tribun Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03. Saya memang lagi mensimulasikan juga kalau masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya di aras praksis, karena selama ini kan berlawanan. Tapi dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu.
Kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih dua istana kan, Mbak. Mhm. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang. Halo Tribuners, program Tribunsan Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, nama Anies Baswedan masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta yang justru berkemungkinan diusung oleh PDI Perjuangan. Hal ini setelah PDIP menerima usulan pengurus daerah untuk bisa mendukung Anies Baswedan. Nama Anies ini juga berpeluang diusung oleh PKB sehingga potensi koalisi PKB dan PDIP di Pilgub Jakarta kian terbuka. Lalu apa sedianya yang bisa menyatukan Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan ini? Sudah tersambung melalui Zoom dan akan berdiskusi bersama dengan saya Tribuners dalam Tribunson Fokus hari ini. Ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Mas Agung? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat sore Mbak Nila, apa kabar? Selamat sore, Mas Agung. Luar biasa. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini Sama-sama. berdiskusi. Ya. Ada yang menarik yang kemudian ingin saya diskusikan dengan Mas Agung. Bagaimana kemudian setelah Pilpres, ini Pilkada Jakarta yang juga kemudian menjadi sorotan. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Ya. Agung. Masuknya sosok Anies Baswedan yang tiba-tiba namanya mencuat dalam bursa Pilgub Jakarta yang bisa diusung PDI Perjuangan, Mas, silahkan. Iya, pertama memang secara elektabilitas ya, nggak bisa dipungkiri pilkada di daerah manapun akan memakai tolak ukur ini gitu, karena memang partai-partai sebelum memberikan rekomendasinya kepada para kandidat pasti akan mempertimbangkan faktor elektabilitas, dan di titik ini nama Anies Baswedan masih dalam posisi tertinggi dibanding nama-nama lainnya seperti Ridwan Kamil, ya, Basuki Cahayapurnama, atau PJ Gubernur hari ini Pak Heru Budi. Kemudian ada nama ya Ahmad Saroni, Ahmad Zaki dan seterusnya. Jadi kemunculan nama Anies sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya tiba-tiba gitu, karena memang sedari awal dia merupakan petahana ya yang punya Ya. elektabilitas gitu. Nah, yang kedua memang dari sisi tingkat kepuasan kinerja atau approval rating memang eh, waktu dia menjabat cukup baik ya, bahkan beberapa temuan survei kredibel yang saya baca itu hampir sama dengan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi ya, di rentang 70 sampai 80%, sehingga memang Anies ini menjadi magnet bagi semua partai ataupun koalisi kalau kita bicara koalisi di Pilpres. Nah, selain soal elektabilitas ada soal akseptabilitas. Ya, akseptabilitas ini tingkat penerimaan Anies di para elit di Jakarta ya. Karena ketika menjabat dia mampu membangun konsensus titik temu dengan partai-partai yang sebelumnya sering dalam tanda petik ya berkonflik dengan Pak Basuki Cahayapurnama seperti itu. Jadi akseptabilitas Anies di tingkat elit cukup baik ya. Artinya di partai-partai bahkan lintas koalisi, kalau Pilpres tadi saya sampaikan menjadi acuannya, di koalisi perubahan, di koalisi keberlanjutan, ataupun di koalisi perbaikannya PDIP, Anies ini cukup diterima, dan itu diafirmasi ketika di akar rumput PDIP Jakarta ya, itu munculkan nama Anies gitu. Jadi tingkat akseptabilitas elitnya cukup baik, dan tingkat akseptabilitas publiknya juga sama gitu ya, karena memang dia dianggap sebagai gubernur yang berkinerja baik ya, sebagaimana temuan lembaga survei kredibel tadi. Nah, yang ketiga setelah soal elektabilitas, akseptabilitas, ada juga soal apa namanya dalam tanda petik ya isi tas gitu. Tas ini logistik ya, karena suka atau tidak para pihak yang memiliki sumber daya akan selalu tertarik dengan mereka yang punya elektabilitas dan akseptabilitas yang tinggi ya. Jadi Anies mampu apa istilahnya menarik ya simpati para eh, istilahnya para sponsor ya, para pemilik sumber daya untuk bersamanya, karena memang dia punya potensi yang cukup besar ya untuk terpilih kembali kalau memang lawan-lawannya memang belum ada yang mampu mengimbangi atau cukup sepadan ya menawan Anies
Baswedan. Mungkin sebagai pengantar, tiga faktor itu yang saya kira membuat nama Anies kembali mengemuka pasca ia bertarung di Pilpres 2024 Mhm. kemarin. Oke, sosoknya, kemudian kinerja dari Anies dan kepercayaan publik di Jakarta juga ya, Mas Ya, Agung ya, yang membawa Anies ini namanya masih tetap unggul dalam sejumlah survei. Ini kan yang kemudian menjadi bahasan ketika PDIP bahkan yang secara ideologi, DNA juga cukup jauh begitu ya dengan Anies betul. Baswedan, tapi tiba-tiba masuk nama Anies ke bursa Cagup yang bisa diusung oleh PDIP. Ini sedianya kalau kita melihat atau dari analisa Mas Agung, apa kepentingan yang bisa mempertemukan kedua belah pihak ini, Mas? Iya, realistis saja sebenarnya. Pertama, selain soal faktor elektoral ya, tapi juga Mhm. ada faktor politik di balik itu tanpa bisa kita lepaskan. Karena memang waktu Pilpres kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Mhm. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03 dan keberlanjutan atas relasi tadi ya kerjasama itu kemudian sedikit banyak berdampak ketika pilkada sekarang mulai tahapannya berlangsung ya. Dan Anies memang punya kesempatan untuk maju kembali dalam Pilgub DKJ ya, daerah khusus Jakarta, karena memang kemarin baru periode pertamanya dan dalam beberapa hal memang Anies punya modal elektoral yang cukup positif gitu. Jadi pertemuan antara apa elektabilitas yang baik ya, modal elektoral yang positif dengan kepentingan politik yang sama itu akhirnya membuat Anies dan PDIP bisa mesra ya, saling Mhm. naksir, saling tertarik, saling saling memuji satu sama lain gitu. Namun ini kan dinamis ya Jakarta ya. Bisa saja saat ini PDIP yang naksir tapi tidak menutup kemungkinan juga partai yang selama ini dianggap dan tanda petik ya musuh atau lawan politiknya Anies di Pilpres kemarin malah menjadi satu koalisi nanti di Pilkada Jakarta. Kita tidak tahu, tapi yang jelas peluang Anies berkoalisi dengan poros manapun hari ini di Pilkada DKJ ya daerah khusus Jakarta sangat terbuka dan ia punya posisi tawar dalam tanda petik memilih pendampingnya seperti itu. Mhm. Oke, ini kalau kita baca situasinya juga, Mas Agung, tadi Ya, memang simbiosis mutualisme lah ya, saling menguntungkan sedianya apabila Mas Anies ini bisa bersama dengan PDI Perjuangan. Tapi kan kalau ya. kita lihat, apakah hitung-hitungannya juga negatifnya juga lumayan banyak yang kemudian juga bisa jadi salah satu pertimbangan paling berat apabila memang ketok palu nanti PDIP benar-benar bisa mengusung Anies, Mas Agung. Iya, saya memang lagi mensimulasikan juga kalau apa Mhm. masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya Mhm. di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi Ya. dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu, semuanya masih terbuka. Cuman memang penyesuaian atas visi misi ataupun program yang selama ini mendapat kritik keras ya dari PDIP ya itu akan lain ceritanya saat mereka berdampingan, berpasangan atau bersama dalam satu koalisi ya. Mau tidak mau ya PDIP harus menyesuaikan ya karena Hmm. memang kan porsinya nanti bisa jadi sebatas wakilnya Anies ya yang akan memperkuat visi misi Anies sebagai gubernur karena tidak ada visi misi apa namanya wakil gubernur seperti itu. Jadi ini akan menarik ketika kita coba simulasikan secara praksis bagaimana nanti apa pola kerjasama saat Anies dan wakilnya PDIP terpilih ya. Itu satu. Yang kedua memang ketika saat kampanye jauh sebelum nanti ketika mereka terpilih itu bagaimana masa kedua partai ini akan ya melakukan apa namanya arahan-arahan yang simpatik ya, arahan-arahan yang apa yang selama ini berbeda kemudian melebur jadi satu dan itu akan membuat suasana apa ya, suasana kebatinan politik di Jakarta menjadi lebih lebih apa lebih buat lebih seru aja lebih lebih Hmm. menarik lebih hidup dan pasti banyak hal-hal kreatif yang akan muncul dan sedikit banyak ini semakin memperkuat bahwa politik kita memang dalam tanda petik ya nir ideologi
ya artinya ideologi nomor sekian dan yang lebih utama adalah kepentingan-kepentingan elektoral seperti itu. Oke, akan kita lihat bagaimana basis Islam kemudian bisa bertemu dengan basis ideologi, begitu Nasionalis. ya. Ya. Betul, yang kemudian nanti apabila memang PDIP ini bisa benar-benar mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Cagup di Jakarta 2024. Mas Agung, Ya. ini kan selain memang bursanya adalah PDIP memasukkan nama Anies Baswedan sesuai dengan rekomendasi di daerah begitu ya. Ini kan ada Ya. komunikasi juga yang kemudian sudah dijalin antara PDIP dan juga PKB yang sama-sama rupanya akan mengusung sosok Anies Baswedan untuk bisa maju ke Pilgub di Jakarta. Mas Agung melihat arah koalisi ini seperti apa, Mas? Iya, sangat terbuka ya, karena memang tadi ya ada residu-residu pilpres yang tidak bisa kita mungkiri Mhm. masih tersisa ya. Jadi PKB ini kan di kubu 01, PDIP di kubu 03 dan irisannya sama saat itu ingin masuk ke putaran kedua siapapun ya yang akan jadi wakil di putaran kedua nanti karena memang kubu 02 sangat kuat gitu. Tapi sayangnya pilpres kita hanya berlangsung satu putaran. Sehingga banyak pihak membuat sebuah pernyataan bahwa Pilkada Jakarta ini semacam miniaturnya Pilpres putaran kedua, Mbak Mm. Nila. Ya, jadi yang kemarin sempat dibayangkan sampai dua putaran, nah di Jakarta ini yaitu akan bisa terimplementasi gitu. Tapi kita lihat seperti apa gregetnya karena memang baru nama Anies yang tiba-tiba kembali menguat ya, kemudian ada Ridwan Kamil ya. Nah, kita nggak tahu di poros PDIP ini akan memunculkan nama ya atau malah melebur dengan kubu 01-nya Anies ya. Jadi Mhm. hanya dua pasang atau head to head nanti di Pilkada Jakarta gitu. Nah, kalau misalkan hanya tiga pasang yang muncul akhirnya, ya ini seperti miniatur Pilpres kan gitu. Jadi 01-nya Anies, 02-nya Ridwan Kamil misalkan, 03-nya misalkan Pak Ahok misalkan nggak Mhm. jadi bertarung di Medan misalkan. Tapi kalau misalkan PDIP memilih melebur bersama Anies, ya ini head to head. Ya benar-benar seperti ya Pilpres putaran kedua Mbak Nila. Ya jadi namun Pilpres putaran keduanya hanya Anies nih pasangannya. Mhm. Tidak ada Prabowo atau Gibran seperti itu. Begitu Mbak Nila. Ada sosok yang bisa merepresentasikan sedianya ya Mas Agung yang juga Ya, namanya tiba-tiba muncul Mas Kaisang Pangarep. ya. Bahkan secara terbuka Mas Kaisang mengatakan kalau bisa maju ke Pilgub Jakarta inginnya justru berduetnya dengan Pak Anies. Seperti apa Nah, Mas Agung? kalau ini sih saya lihatnya kode keras sih Mbak. Ya, Oh. Kaisang baca survei seperti itu. Mhm. Dan itu realistis saja kalau saya lihat Kaisang memilih Anies karena memang punya potensi menang ya. Dan Mhm. apa Kaisang sebagai wakilnya Anies cukup menarik ya. Karena kan setelah nanti Anies eh, berkuasa di periode kedua, setelah itu kan nggak bisa maju lagi. Ya. Ya, maka berikutnya kesempatan Kaisang untuk menggantikan di periode 2029. Jadi saya melihat arahan Kaisang untuk bersama Anies itu sangat realistis ya, dan itu hal yang cukup strategis bagi Kaisang secara pribadi. Mhm. Karena kalau misalkan ayahnya, kemudian abangnya atau kakaknya ya Gibran itu memulai dari Solo, sebuah kota di Jawa Tengah, maka dia memulai karir politiknya dengan cukup berbeda ya dan saya kira ini penting bagi Kaisang sebagai pribadi karena dia mulai dari Ketua Umum PSI kemudian menjadi Wakil Gubernur DKI itu hal yang cukup positif karena biar bagaimanapun ketika ia ingin meretas jalan politik yang lebih jauh ya lebih luas maka dia harus punya rekam jejak dulu yang solid ya artinya Mhm. memang dia pernah bertarung di sana tidak ujuk-ujuk dia hanya menerima jabatan itu sebatas ya sebagai kekuatan politik ansih dari jejaringnya, tapi itu diuji ya, kemudian dibuktikan ketika dia pernah bertarung secara apalagi head to head ya secara langsung ya untuk memastikan one man one vote itu jatuh kepada dia dan pasangannya. Itu sebuah hal yang positif buat saya karena ini juga arahan bagi apa ya keluarga Solo lah bahwa Mhm. mereka memeretas jalan jalan politiknya dengan pertarungan ya bukan sekedar pemberian dan
mengandalkan kekuatan jejaring kekuasaan seperti itu. Oke, ini kan lebih dulu nama Mas Kaisang muncul sebelum memang rekomendasi dari PDIP yang mengarah ke Anies Baswedan ini Ya, digaungkan kembali begitu ya. ya. Mas Agung, apakah juga PDIP sedianya membaca apabila memang Kaisang muncul sebagai salah satu calon gubernur, ini bisa membawa potensi bahwa nantinya PDIP ini juga bisa kalah dalam pertarungan di Jakarta begitu? Ya, akhirnya memang tergantung Anies ya, milih yang Mhm, mana kan seperti itu karena dia diperebutkan poros 03 atau dan ya, poros 02 nih kalau dalam posisi kita ambil Pilpres sebagai patokannya gitu. Jadi mhm, kalau misalkan Anies memilih Kaisang ataupun koalisinya gitu, nama lain di luar Kaisang, maka ini sebagai sinyal kepada PDIP bahwa mereka harus mencari lawan yang sepadan dengan Anies. Ya, tapi kalau Anies akhirnya memilih koalisinya PDIP, otomatis kubu 02 harus mencari ya lawan yang pantas untuk bertarung bersama Anies gitu. Karena mm, Jakarta ini kan ya suka atau tidak, walaupun nanti tak lagi menjadi ibu kota, tetap menjadi magnet politik kota yang punya magnet politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Dan itu susah untuk menggantikannya dalam ya mungkin 1 dekade seperti itu. Jadi mhm. saya melihat ya semua kubu kalau kita ambil poros pilpres punya punya kepentingan besar di Jakarta dan saya kira Anies bisa memainkan peranan yang strategis ya, punya posisi tawar yang luar biasa untuk menentukan kemana ya. Dan ini tidak kemudian membuat Anies akhirnya leluasa sebenarnya. Karena ketika dia salah milih pendamping, bukan tak mungkin ya peluang kemenangannya menjadi menipis. Oke, Ya ini kan menarik ya, tarik menariknya. Karena kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih 2 istana kan, Mbak. mhm. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang ya setelah 20 Oktober dan ketika Pilkada nanti digelar. Nah, ini kan nggak gampang menghadapi 2 istana. Ya, kemarin saja satu istana Anies kalah gitu ya. Hmm, Ketika Pilpres, apalagi ini 2 istana di di Pilkada di Jakarta. Seperti itu. Jadi ini jadi masukan seperti itu. Tapi juga Anies punya cerita baik ya saat kemarin menang di Pilkada Jakarta 2017. Dia berhasil mengalahkan Istana Merdeka. Waktu itu oke. direpresentasikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, tapi apakah dia sanggup melawan 2 istana? Nah, ini pertanyaan besar seperti itu. Mhm. Karena Kalau nggak kalau gampang. ya, akan jadi pilihan yang sulit juga bagi Anies Baswedan pastinya ya, Mas Agung Iya, ya. Karena iya. sekali salah menentukan jalan, sudah ini peluangnya sudah ya bisa menang atau justru namanya bisa tergerus dan kemudian kalah dalam kontestasi sekali Betul. lagi setelah kalah dalam kontestasi Pilpres di 2024. Ini kalau kita simulasikan, Mas Agung, Ya, apabila ya. memang Anies bisa diusung oleh PDI Perjuangan, siapa jodoh yang kemudian paling pas bisa membersamai Anies Baswedan, Mas? Iya, kalau kader PDIP ini banyak sekali ya, Mbak Hmm, ya. Nggak akan kehabisan gitu. Yang jelas bukan nama Pak Basuki Cahayapurnama karena ada aturan yang mengganjal. Jadi oke. di luar nama Pak Basuki Cahayapurnama itu ada Ibu Risma Harini, Tri Risma Harini ya, Bapak Azwar Anas ya, kemudian Bapak Jarod Saiful Hidayat, kemudian ada nama Pak Andika Perkasa ya. Bahkan Pak Andika Perkasa ini dalam beberapa hari terakhir sangat keras ya di mention ya disebut-sebut oleh kader-kader internal di PDIP. Jadi selain nama Pak Basuki Cahayapurnama yang memang ada aturan yang mengganjal ketika dipasangkan dengan Anies ya, ada figur seperti Ibu Tri Risma Harini, Hmm? kemudian Pak Abdullah Azwar Anas ya, kemudian ada Pak Jarod Saiful Hidayat dan ya terakhir ini saya dengar nama Pak Andika Perkasa sangat menguat ya Ya. Mbak. Dimention beberapa kali disebut-sebut oleh kader-kader internal bahwa akan dimajukan untuk mendampingi Anies Baswedan seperti itu. Mhm. Ada masih banyak nama di PDI Perjuangan yang
namanya juga potensial seperti itu ya, Mas Agung ya, dan tidak Betul, jadi betul. pilihan yang akan rumit juga apabila benar-benar PDIP mengusung Anies Baswedan. Lalu kalau misalnya lawannya nanti dari poros istana artinya Ya. yang bisa melawan atau yang bisa menandingi sekarang ini elektabilitas yang dipunyai oleh sosok Anies Baswedan di Jakarta, siapa sosoknya Mas Agung? Ya, the one and only Ridwan Kamil, Mbak. Ah, Karena dalam beberapa survei cukup ini ya, cukup tinggi lah, tapi belum mhm, sampai mengimbangi ya Mas Anies gitu. Jadi Ridwan Kamil ini potensial ya menjadi lawan sepadan bagi Anies, asal memang wakilnya cukup kuat juga figurnya. Karena mhm. kalau tidak ya RK akan berjuang sendirian dan itu tidak mudah seperti itu. Siapa kira-kira Mas Agung yang kemudian juga punya power yang juga cukup kuat untuk membersamai Ridwan Kamil? Eh, ini kan kalau bicara pilkada ini kita bicara koalisi ya Mbak ya. Kalau Ya, misalkan Ridwan Kamil dimajukan oleh Golkar atau dan Gerindra, ya otomatis kan dua partai ini pasti akan menyorongkan nama juga, mhm, ya, akan memberikan alternatif figur-figur ya. Belum lagi kalau ada tambahan misalkan dari PAN atau Demokrat yang kemarin bersama-sama di Pilpres kan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya siapa figur yang apa yang cukup kuat mendampingi Ridwan Kamil dari misalkan Gerindra ataupun PAN ataupun Demokrat, sementara ini saya belum berani menjawab nih, masih mhm. bingung. Saya harus menunggu hasil survei dulu. Tapi paling tidak ada nama-nama kalau misalkan dari Gerindra itu kan ada Pak Ahmad Riza Patria kemarin ya. Ya, mhm, Kemudian ada juga nama kemarin juga sempat muncul Pak Budi Satrio ya. mhm. No gitu ya. Kemudian ada juga Mbak Rahayu Saraswati misalkan gitu. Nah, kalau dari PAN itu yang muncul tuh Mbak Zita Anjani ya, Ya, betul. Mhm, apa putrinya Pak Julhas gitu ya. Kalau dari apa namanya? Kalau dari Golkar kan ada Ridwan Kamilnya sendiri. Nah, kalau dari Demokrat ini saya belum dapat ya. Kira-kira mereka mau mendorong siapa gitu. Jadi mhm, kira-kira kalau ditanya ya seputar nama-nama itu, Mbak. Tapi bisa juga nama-nama eksternal mhm, yang membuka, yang memang dianggap bisa mengimbangi Anies ketika memang nanti RK berpasangan dengan wakil ini ya. Misalkan Kaisang sendiri misalkan ya. Karena memang PSI kan masih dalam satu koalisi dengan koalisinya Istana seperti itu. mhm. Jadi Oke, kalau masih misalnya terbuka Kaisang muncul, peluangnya. ya nama lain pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke, karena Sebagaimana pasti dulu ada Gibran kan, eh, Gibran muncul hilang semua nama wakil alternatifnya Pak Prabowo seperti itu. betul. Ini tinggal kita menunggu bagaimana kemudian nanti keputusan akhir dari Mas Anies, apakah Ya, kemudian bisa menjatuhkan pilihan yang tepat ya, Mas Agung ya, betul betul. agar tidak kemudian salah langkah karena tujuannya pasti untuk kemenangan di Jakarta dengan kondisi sekarang yang memang elektabilitas dan juga kepuasan publik di Jakarta sudah cukup tinggi juga. Saya ingin minta closing statement Ya. dari Mas Agung jika melihat situasi dan kondisi ini. Berapa persentase kemudian pergejolakan juga bisa akan terjadi sangat hebat begitu ya layaknya Ya. Pilpres di DKI Jakarta ini, Mas? Iya, suka atau tidak, eh, Pilkada Jakarta ini kan miniaturnya Pilpres dalam beberapa hal karena memang sejak Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur, ya, kemudian Mhm, Anies terpilih kembali jadi gubernur, siapapun yang menjadi gubernur minimal dia memastikan tiket pencapresan, ya itu contohnya Anies Baswedan dan yang menjadi gubernur juga bisa menjadi presiden, contohnya Pak Joko Widodo gitu. Jadi ini akan menjadi panggung yang sangat seksi, sangat menarik ya, karena 2029 kalau mereka jadi gubernur Jakarta itu akan ada di genggaman minimal tiket untuk masuk apa gelanggang bertarung, Mbak. Gitu. mhm, Jadi saya melihat bahwa sedikit banyak akan ada gejolak ya, karena memang Jakarta ini kan ya pusat semua hal ya, gitu. Tapi saya berharap gejolaknya tidak terlalu apa ya, terlalu mengganggu stabilitas mhm, nasional lah gitu. Jadi ya gejolak seperti kita berkompetisi elektoral biasa gitu. Jadi wajar dan tidak ada hal yang luar biasa. Jadi saya berharapnya semuanya berlangsung lancar, damai, aman,
dan terpilih ya gubernur yang oke untuk daerah khusus Jakarta ke depan. Seperti Oke, dan amanah yang pastinya ya, Mas aman, Agung ya, ya, untuk bisa memimpin Jakarta selama 5 tahun mendatang. Mas Agung, terima kasih ya. banyak untuk kebersamaan Sama-sama kita Mbak hari Dila. ini. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kita ada waktu lagi untuk bisa berdiskusi dalam Siap. program Tribun Fokus. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Selamat beraktivitas juga Mbak Dila, teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore ya, terima kasih banyak. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lainnya dengan sejumlah narasumber lain yang pastinya hanya dalam program Tribun Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03. Saya memang lagi mensimulasikan juga kalau masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih 2 istana kan Mbak. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang. Halo Tribuners, program Tribun Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, nama Anies Baswedan masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta yang justru berkemungkinan diusung oleh PDI Perjuangan. Hal ini setelah PDIP menerima usulan pengurus daerah untuk bisa mendukung Anies Baswedan. Nama Anies ini juga berpeluang diusung oleh PKB sehingga potensi koalisi PKB dan PDIP di Pilgub Jakarta kian terbuka. Lalu apa sedianya yang bisa menyatukan Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan ini? Sudah tersambung melalui Zoom dan akan berdiskusi bersama dengan saya Tribuners dalam Tribun Fokus hari ini. Ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Mas Agung? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat sore Mbak Nila, apa kabar? Selamat sore, Mas Agung. Luar biasa. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini Sama-sama. berdiskusi. Ya. Ada yang menarik yang kemudian ingin saya diskusikan dengan Mas Agung. Bagaimana kemudian setelah Pilpres, ini Pilkada Jakarta yang juga kemudian menjadi sorotan. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung. Masuknya sosok Anies Baswedan yang tiba-tiba namanya mencuat dalam bursa Pilgub Jakarta yang bisa diusung PDI Perjuangan, Mas, silahkan. Iya, pertama memang secara elektabilitas ya, nggak bisa dipungkiri pilkada di daerah manapun akan memakai tolak ukur ini gitu, karena memang partai-partai sebelum memberikan rekomendasinya kepada para kandidat pasti akan mempertimbangkan faktor elektabilitas, dan di titik ini nama Anies Baswedan masih dalam posisi tertinggi dibanding nama-nama lainnya seperti Ridwan Kamil, ya, Basuki Cahayapurnama, atau PJ Gubernur hari ini Pak Heru Budi, kemudian ada nama ya Ahmad Saroni, Ahmad Zaki, dan seterusnya. Jadi kemunculan nama Anies sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu, karena memang sedari awal dia merupakan petahana ya yang punya elektabilitas gitu. Nah, yang kedua memang dari sisi tingkat kepuasan kinerja atau approval rating memang waktu dia menjabat cukup baik ya, bahkan beberapa temuan survei kredibel yang saya baca itu hampir sama dengan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi ya, di rentang 70-80%, sehingga memang Anies ini menjadi magnet bagi semua partai ataupun koalisi kalau kita bicara koalisi di Pilpres. Nah, selain soal elektabilitas ada soal akseptabilitas. Ya, akseptabilitas ini tingkat penerimaan Anies di para elit di Jakarta ya. Karena ketika menjabat dia mampu membangun konsensus titik temu dengan partai-partai yang sebelumnya sering dalam tanda petik ya berkonflik dengan Pak Basuki Cahayapurnama seperti itu. Jadi akseptabilitas Anies di tingkat elit cukup baik ya. Artinya di partai-partai bahkan lintas koalisi kalau Pilpres tadi saya sampaikan menjadi acuannya,
di koalisi perubahan, di koalisi keberlanjutan, ataupun di koalisi perbaikannya PDIP, Anies ini cukup diterima dan itu diafirmasi ketika di akar rumput PDIP Jakarta ya itu Mm-mm. memunculkan nama Anies gitu. Jadi tingkat akseptabilitas elitnya cukup baik dan tingkat akseptabilitas publiknya juga sama gitu ya. Karena memang dia dianggap sebagai gubernur yang berkinerja baik ya, sebagaimana temuan lembaga survei kredibel tadi. Nah, yang ketiga, setelah soal elektabilitas, akseptabilitas, ada juga soal apa namanya dalam tanda petik ya, isi tas Mhm. gitu. Tas ini logistik ya, karena suka atau tidak para pihak yang memiliki sumber daya akan selalu tertarik dengan mereka yang punya elektabilitas dan akseptabilitas yang tinggi ya. Jadi Anies mampu apa istilahnya menarik ya simpati para eh, istilahnya para sponsor ya, Mhm. para pemilik sumber daya untuk bersamanya karena memang dia punya potensi yang cukup besar ya untuk terpilih kembali kalau memang lawan-lawannya memang belum ada yang mampu mengimbangi atau cukup sepadan ya menawan Anies Baswedan. Mungkin sebagai pengantar tiga faktor itu yang saya kira membuat nama Anies kembali mengemuka pasca ia bertarung di Pilpres 2024 Mhm. kemarin. Oke, sosoknya, kemudian kinerja dari Anies dan kepercayaan publik di Jakarta juga ya, Mas Ya, Agung ya, yang membawa Anies ini namanya masih tetap unggul dalam sejumlah survei. Ini kan yang kemudian menjadi bahasan ketika PDIP bahkan yang secara ideologi, DNA juga cukup jauh begitu ya dengan Anies betul. Baswedan, tapi tiba-tiba masuk nama Anies ke bursa Cagup yang bisa diusung oleh PDIP. Ini sedianya kalau kita melihat atau dari analisa Mas Agung, apa kepentingan yang bisa mempertemukan kedua belah pihak ini, Mas? Iya, realistis saja sebenarnya. Pertama, selain soal faktor elektoral ya, tapi juga Mhm. ada faktor politik di balik itu tanpa bisa kita lepaskan. Karena memang waktu Pilpres kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Mhm. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03 dan keberlanjutan atas relasi tadi ya kerjasama itu kemudian sedikit banyak berdampak ketika pilkada sekarang mulai tahapannya berlangsung ya. Dan Anies memang punya kesempatan untuk maju kembali dalam Pilgub DKJ ya, daerah khusus Jakarta, karena memang kemarin baru periode pertamanya dan dalam beberapa hal memang Anies punya modal elektoral yang cukup positif gitu. Jadi pertemuan antara apa elektabilitas yang baik ya, modal elektoral yang positif dengan kepentingan politik yang sama itu akhirnya membuat Anies dan PDIP bisa mesra ya, saling Mhm. naksir, saling tertarik, saling saling memuji satu sama lain gitu. Namun ini kan dinamis ya Jakarta ya. Bisa saja saat ini PDIP yang naksir tapi tidak menutup kemungkinan juga partai yang selama ini dianggap dalam tanda petik ya musuh atau lawan politiknya Anies di Pilpres kemarin malah menjadi satu koalisi nanti di Pilkada Jakarta. Kita tidak tahu, tapi yang jelas peluang Anies berkoalisi dengan poros manapun hari ini di Pilkada DKJ ya daerah khusus Jakarta sangat terbuka dan ia punya posisi tawar dalam tanda petik memilih pendampingnya seperti itu. Mhm. Oke, ini kalau kita baca situasinya juga, Mas Agung, tadi Ya, memang simbiosis mutualisme lah ya, saling menguntungkan sedianya apabila Mas Anies ini bisa bersama dengan PDI Perjuangan. Tapi kan kalau ya, kita lihat, apakah hitung-hitungannya juga negatifnya juga lumayan banyak, yang kemudian juga bisa jadi salah satu pertimbangan paling berat apabila memang ketok palu nanti PDIP benar-benar bisa mengusung Anies, Mas Agung. ya, saya memang lagi mensimulasikan juga kalau apa Mhm. masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya Mhm. di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi Ya. dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu, semuanya masih terbuka. Cuman memang penyesuaian atas visi misi ataupun program
yang selama ini mendapat kritik keras ya dari PDIP, ya itu akan lain ceritanya saat mereka berdampingan, berpasangan atau bersama dalam satu koalisi ya. Mau tidak mau ya PDIP harus menyesuaikan ya, karena Hmm. memang kan porsinya nanti bisa jadi sebatas wakilnya Anies ya, yang akan memperkuat visi misi Anies sebagai gubernur karena tidak ada visi misi apa namanya wakil gubernur seperti itu. Jadi ini akan menarik ketika kita coba simulasikan secara praksis bagaimana nanti pola kerjasama saat Anies dan wakilnya PDIP terpilih ya. Itu satu. Yang kedua memang ketika saat kampanye jauh sebelum nanti ketika mereka terpilih itu bagaimana masa kedua partai ini akan ya melakukan apa namanya arahan-arahan yang simpatik ya, arahan-arahan yang apa yang selama ini berbeda kemudian melebur jadi satu dan itu akan membuat suasana apa ya, suasana kebatinan politik di Jakarta menjadi lebih lebih apa lebih seru aja, lebih lebih Hmm. menarik, lebih hidup dan pasti banyak hal-hal kreatif yang akan muncul dan sedikit banyak ini semakin memperkuat bahwa politik kita memang dalam tanda petik ya ideologi ya, artinya ideologi nomor sekian dan yang lebih utama adalah kepentingan-kepentingan elektoral seperti itu. Oke, akan kita lihat bagaimana basis Islam kemudian bisa bertemu dengan basis ideologi, begitu ya. Nasionalis ya. Betul, yang kemudian nanti apabila memang PDIP ini bisa benar-benar mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Cagup di Jakarta 2024. Mas Agung, Ya. ini kan selain memang bursanya adalah PDIP memasukkan nama Anies Baswedan sesuai dengan rekomendasi di daerah begitu ya. Ini kan ada Ya. komunikasi juga yang kemudian sudah dijalin antara PDIP dan juga PKB yang sama-sama rupanya akan mengusung sosok Anies Baswedan untuk bisa maju ke Pilgub di Jakarta. Mas Agung melihat arah koalisi ini seperti apa, Mas? Iya, sangat terbuka ya, karena memang tadi ya ada residu-residu pilpres yang tidak bisa kita mungkiri Mhm. masih tersisa ya. Jadi PKB ini kan di kubu 01, PDIP di kubu 03 dan irisannya sama saat itu apa ingin masuk ke putaran kedua siapapun ya yang akan jadi wakil di putaran kedua nanti karena memang kubu 02 sangat kuat gitu. Tapi sayangnya pilpres kita hanya berlangsung satu putaran. Sehingga banyak pihak membuat sebuah pernyataan bahwa Pilkada Jakarta ini semacam miniaturnya Pilpres putaran kedua, Mbak Hmm. Nila. Ya, jadi yang kemarin sempat dibayangkan sampai dua putaran, nah di Jakarta ini yaitu akan bisa terimplementasi gitu. Tapi kita lihat seperti apa gregetnya karena memang baru nama Anies yang tiba-tiba kembali menguat ya, kemudian ada Ridwan Kamil ya. Nah, kita nggak tahu di poros PDIP ini akan memunculkan nama ya atau malah melebur dengan kubu 01-nya Anies ya. Jadi Mhm. hanya dua pasang atau head to head nanti di Pilkada Jakarta gitu. Nah, kalau misalkan hanya tiga pasang yang muncul akhirnya, ya ini seperti miniatur Pilpres kan gitu. Jadi 01-nya Anies, 02-nya Ridwan Kamil misalkan, 03-nya misalkan Pak Ahok misalkan nggak Mhm. jadi bertarung di Medan misalkan. Tapi kalau misalkan PDIP memilih melebur bersama Anies, ya ini head to head. Ya benar-benar seperti ya Pilpres putaran kedua Mbak Nila. Ya jadi namun Pilpres putaran keduanya hanya Anies nih pasangannya. Mhm. Tidak ada Prabowo atau Gibran seperti itu. Begitu Mbak Nila. Ada sosok yang bisa merepresentasikan sedianya ya Mas Agung yang juga Ya, namanya tiba-tiba muncul Mas Kaisang Pangarep. ya. Bahkan secara terbuka Mas Kaisang mengatakan kalau bisa maju ke Pilgub Jakarta inginnya justru berduetnya dengan Pak Anies. Seperti apa Nah, Mas Agung? kalau ini sih saya lihatnya kode keras sih Mbak. Ya, Oh. Kaisang baca survei seperti itu. Mhm. Dan itu realistis saja kalau saya lihat Kaisang memilih Anies karena memang punya potensi menang ya. Dan Mhm. apa Kaisang sebagai wakilnya Anies cukup menarik ya. Karena kan setelah nanti apa Anies eh, berkuasa di periode kedua, setelah itu kan nggak bisa maju lagi. Ya. Ya, maka berikutnya kesempatan Kaisang untuk menggantikan di periode 2029. Jadi saya melihat arahan Kaisang untuk bersama Anies itu sangat realistis ya.
dan itu hal yang cukup strategis bagi Kaisang secara pribadi Mhm. karena kalau misalkan ayahnya kemudian abangnya atau kakaknya ya Gibran itu memulai dari Solo, sebuah kota di Jawa Tengah, maka dia memulai karir politiknya dengan cukup berbeda ya. Dan saya kira ini penting bagi Kaisang sebagai pribadi karena dia mulai dari Ketua Umum PSI, kemudian menjadi Wakil Gubernur DKI, itu hal yang cukup positif karena biar bagaimanapun ketika ia ingin meretas jalan politik yang lebih jauh ya, lebih luas, maka dia harus punya rekam jejak dulu yang solid ya. Artinya Hmm. memang dia pernah bertarung di sana. Tidak ujuk-ujuk dia hanya menerima jabatan itu sebatas ya sebagai kekuatan politik ansih dari jejaringnya, tapi itu diuji kemudian dibuktikan ketika dia pernah bertarung secara apalagi head to head ya secara langsung ya untuk memastikan one man one vote itu jatuh kepada dia dan pasangannya. Itu sebuah hal yang positif buat saya karena ini juga arahan bagi apa ya keluarga Solo lah bahwa Mhm. mereka memeretas jalan jalan politiknya dengan pertarungan ya, bukan sekedar pemberian dan mengandalkan kekuatan jejaring kekuasaan seperti itu. Oke, ini kan lebih dulu nama Mas Kaisang muncul sebelum memang rekomendasi dari PDIP yang mengarah ke Anies Baswedan ini Ya, digaungkan kembali begitu ya. ya. Mas Agung, apakah juga PDIP sedianya membaca apabila memang Kaisang muncul sebagai salah satu calon gubernur, ini bisa membawa potensi bahwa nantinya PDIP ini juga bisa kalah dalam pertarungan di Jakarta begitu? Ya, akhirnya memang tergantung Anies ya, milih yang Mhm. mana kan seperti itu karena dia diperebutkan poros 03 atau dan Ya. poros 02 nih kalau dalam posisi kita ambil Pilpres sebagai patokannya gitu. Jadi Mhm. kalau misalkan Anies memilih Kaisang ataupun koalisinya gitu, nama lain di luar Kaisang, maka ini sebagai sinyal kepada PDIP bahwa mereka harus mencari lawan yang sepadan dengan Anies. Ya, tapi kalau Anies akhirnya memilih koalisinya PDIP, otomatis kubu 02 harus mencari ya lawan yang pantas untuk bertarung bersama Anies gitu. Karena Hmm. Jakarta ini kan ya suka atau tidak, walaupun nanti tak lagi menjadi ibu kota, tetap menjadi magnet politik kota yang punya magnet politik, ekonomi, sosial dan lain-lain dan itu susah untuk menggantikannya dalam ya mungkin 1 dekade seperti itu. Jadi Mhm. saya melihat ya semua kubu kalau kita ambil poros Pilpres punya punya kepentingan besar di Jakarta dan saya kira Anies bisa memainkan peranan yang strategis ya, punya posisi tawar yang luar biasa untuk menentukan kemana ya. Dan ini tidak kemudian membuat Anies akhirnya leluasa sebenarnya. Karena ketika dia salah milih pendamping, bukan tak mungkin ya peluang kemenangannya menjadi menipis. Oke. Ya ini kan menarik ya tarik menariknya karena kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih 2 istana kan Mbak. Mhm. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang ya setelah 20 Oktober dan ketika Pilkada nanti digelar. Nah, ini kan nggak gampang menghadapi 2 istana. Ya, kemarin saja satu istana Anies kalah gitu ya. Hmm. Ketika Pilpres, apalagi ini 2 istana di di Pilkada di Jakarta. Seperti itu. Jadi ini jadi masukan seperti itu. Tapi juga Anies punya cerita baik ya saat kemarin menang di Pilkada Jakarta 2017. Dia berhasil mengalahkan Istana Merdeka. Waktu itu Oke. direpresentasikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, tapi apakah dia sanggup melawan 2 istana? Nah, ini pertanyaan besar seperti itu. Mhm. Karena Kalau
Nggak Kalau gampang. ya, akan jadi pilihan yang sulit juga bagi Anies Baswedan pastinya ya, Mas Agung Iya, ya. Karena iya. sekali salah menentukan jalan, sudah ini peluangnya sudah ya bisa menang atau justru namanya bisa tergerus dan kemudian kalah dalam kontestasi sekali Betul. lagi setelah kalah dalam kontestasi Pilpres di 2024. Ini kalau kita simulasikan, Mas Agung, Ya, apabila ya. memang Anies bisa diusung oleh PDI Perjuangan, siapa jodoh yang kemudian paling pas bisa membersamai Anies Baswedan, Mas? Iya, kalau kader PDIP ini banyak sekali ya Mbak Hmm, ya. Nggak akan kehabisan gitu. Yang jelas bukan nama Pak Basuki Cahayapurnama karena ada aturan yang mengganjal. Jadi oke. di luar nama Pak Basuki Cahayapurnama itu ada Ibu Risma Harini, Tri Risma Harini ya, Bapak Azwar Anas ya, kemudian Bapak Jarod Saiful Hidayat, kemudian ada nama Pak Andika Perkasa ya. Bahkan Pak Andika Perkasa ini dalam beberapa hari terakhir sangat keras ya di mention ya, disebut-sebut oleh kader-kader internal di PDIP. Jadi selain nama Pak Basuki Cahayapurnama yang memang ada aturan yang mengganjal ketika dipasangkan dengan Anies ya, ada figur seperti Ibu Tri Risma Harini, Hmm? kemudian Pak Abdullah Azwar Anas ya, kemudian ada Pak Jarod Saiful Hidayat, dan ya terakhir ini saya dengar nama Pak Andika Perkasa sangat menguat ya Ya. Mbak. Dimention beberapa kali disebut-sebut oleh kader-kader internal bahwa akan dimajukan untuk mendampingi Anies Baswedan seperti itu. Mhm. Ada masih banyak nama di PDI Perjuangan yang namanya juga potensial seperti itu ya, Mas Agung ya, dan tidak Betul, jadi betul. pilihan yang akan rumit juga apabila benar-benar PDIP mengusung Anies Baswedan. Lalu kalau misalnya lawannya nanti dari poros istana artinya Ya. yang bisa melawan atau yang bisa menandingi sekarang ini elektabilitas yang dipunyai oleh sosok Anies Baswedan di Jakarta, siapa sosoknya Mas Agung? Ya, the one and only Ridwan Kamil, Mbak. Ah, Karena dalam beberapa survei cukup ini ya, cukup eh, tinggi lah, tapi belum mhm. sampai mengimbangi ya Mas Anies gitu. Jadi Ridwan Kamil ini potensial ya menjadi lawan sepadan bagi Anies, asal memang wakilnya cukup kuat juga figurnya. Karena Mhm. kalau tidak ya RK akan berjuang sendirian dan itu tidak mudah seperti itu. Siapa kira-kira Mas Agung yang kemudian juga punya power yang juga cukup kuat untuk membersamai Ridwan Kamil? Eh, ini kan kalau bicara pilkada ini kita bicara koalisi ya Mbak ya. Kalau Ya. misalkan Ridwan Kamil dimajukan oleh Golkar atau dan Gerindra, ya otomatis kan dua partai ini pasti akan menyorongkan nama juga Mhm. ya, akan memberikan alternatif figur-figur ya. Belum lagi kalau ada tambahan misalkan dari PAN atau Demokrat yang kemarin bersama-sama di Pilpres kan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya siapa figur yang apa yang cukup kuat mendampingi Ridwan Kamil dari misalkan Gerindra ataupun PAN ataupun Demokrat, sementara ini saya belum berani menjawab nih, masih Mhm. bingung. Saya harus menunggu hasil survei dulu. Tapi paling tidak ada nama-nama kalau misalkan dari Gerindra itu kan ada Pak Ahmad Riza Patria kemarin ya. Ya. Mhm. Kemudian ada juga nama kemarin juga sempat muncul Pak Budi Satrio ya. Mhm. No gitu ya. Kemudian ada juga Mbak Rahayu Saraswati misalkan gitu. Nah, kalau dari PAN itu yang muncul tuh Mbak Zita Anjani ya, Ya, betul. Mhm. apa putrinya Pak Julhas gitu ya. Kalau dari apa namanya? Kalau dari Golkar kan ada Ridwan Kamilnya sendiri. Nah, kalau dari Demokrat ini saya belum dapet ya. Kira-kira mereka mau mendorong siapa gitu. Jadi Mhm. kira-kira kalau ditanya ya seputar nama-nama itu, Mbak. Tapi bisa juga nama-nama eksternal Mhm. yang membuka, yang memang dianggap bisa mengimbangi Anies ketika memang nanti RK berpasangan dengan wakil ini ya. Misalkan Kaisang sendiri misalkan ya. Karena memang PSI kan masih dalam satu koalisi dengan koalisinya Istana seperti itu. Mhm. Jadi Oke, kalau masih terbuka Kaisang muncul, peluangnya. ya nama lain pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke, karena Sebagaimana pasti dulu ada Gibran kan,
Eh, Gibran muncul, hilang semua nama wakil alternatifnya Pak Prabowo seperti itu. Betul. Ini tinggal kita menunggu bagaimana kemudian nanti keputusan akhir dari Mas Anies, apakah Ya, kemudian bisa menjatuhkan pilihan yang tepat ya, Mas Agung ya, betul, betul. agar tidak kemudian salah langkah karena tujuannya pasti untuk kemenangan di Jakarta dengan kondisi sekarang yang memang elektabilitas dan juga kepuasan publik di Jakarta sudah cukup tinggi juga. Saya ingin minta closing statement Ya, dari Mas Agung jika melihat situasi dan kondisi ini. Berapa persentase kemudian pergejolakan juga bisa akan terjadi sangat hebat begitu ya layaknya ya. Pilpres di DKI Jakarta ini, Mas? Iya, suka atau tidak, Pilkada Jakarta ini kan miniaturnya Pilpres dalam beberapa hal karena memang sejak Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur, ya, kemudian Hmm. Anies terpilih kembali jadi gubernur, siapapun yang menjadi gubernur minimal dia memastikan tiket pencapresan, ya itu contohnya Anies Baswedan. Dan yang menjadi gubernur juga bisa menjadi presiden, contohnya Pak Joko Widodo gitu. Jadi ini akan menjadi panggung yang sangat seksi, sangat menarik ya, karena 2029 kalau mereka jadi gubernur Jakarta itu akan ada di genggaman minimal tiket untuk masuk gelanggang bertarung, Mbak. Gitu. Hmm. Jadi saya melihat bahwa sedikit banyak akan ada gejolak ya, karena memang Jakarta ini kan ya pusat semua hal ya, gitu. Tapi saya berharap gejolaknya tidak terlalu terlalu mengganggu stabilitas Hmm. nasional lah gitu. Jadi ya gejolak seperti kita berkompetisi elektoral biasa gitu. Jadi wajar dan tidak ada hal yang luar biasa. Jadi saya berharapnya semuanya berlangsung lancar, damai, aman, dan terpilih ya gubernur yang oke untuk daerah khusus Jakarta ke depan. Seperti Oke, dan amanah yang pastinya ya, Mas aman, Agung ya, ya, untuk bisa memimpin Jakarta selama 5 tahun mendatang. Mas Agung, terima kasih ya. banyak untuk kebersamaan Sama-sama kita Mbak hari Nila. ini. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kita ada waktu lagi untuk bisa berdiskusi dalam Siap. program Tribun Fokus. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Selamat beraktivitas juga Mbak Nila, teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore ya, terima kasih banyak. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lainnya dengan sejumlah narasumber lain yang pastinya hanya dalam program Tribun Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03. Saya memang lagi mensimulasikan juga kalau masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih dua istana kan, Mbak. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang. Halo Tribuners, program Tribun Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, nama Anies Baswedan masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta yang justru berkemungkinan diusung oleh PDI Perjuangan. Hal ini setelah PDIP menerima usulan pengurus daerah untuk bisa mendukung Anies Baswedan. Nama Anies ini juga berpeluang diusung oleh PKB sehingga potensi koalisi PKB dan PDIP di Pilgub Jakarta kian terbuka. Lalu apa sedianya yang bisa menyatukan Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan ini? Sudah tersambung melalui Zoom dan akan berdiskusi bersama dengan saya Tribuners dalam Tribun Fokus hari ini. Ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Mas Agung? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat sore Mbak Nila, apa kabar? Selamat sore, Mas Agung. Luar biasa. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini Sama-sama. berdiskusi. Ya. Ada yang menarik yang kemudian ingin saya diskusikan dengan Mas Agung. Bagaimana kemudian setelah Pilpres ini
Pilkada Jakarta yang juga kemudian menjadi sorotan. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Ya, Agung. Masuknya sosok Anies Baswedan yang tiba-tiba namanya mencuat dalam bursa Pilgub Jakarta yang bisa diusung PDI Perjuangan, Mas, silahkan. iya, pertama memang secara elektabilitas ya, nggak bisa dipungkiri pilkada di daerah manapun akan memakai tolak ukur ini gitu, karena Mhm. memang partai-partai sebelum memberikan rekomendasinya kepada para kandidat pasti akan mempertimbangkan faktor elektabilitas dan di titik ini nama Anies Baswedan masih dalam posisi tertinggi dibanding nama-nama lainnya seperti Ridwan Kamil, ya, Basuki Cahayapurnama, atau PJ Gubernur hari ini Pak Heru Budi. Kemudian ada nama ya Ahmad Saroni, Ahmad Zaki Mhm. dan seterusnya. Jadi kemunculan nama Anies sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya tiba-tiba gitu, karena memang sedari awal dia merupakan petahana ya yang punya Ya. elektabilitas gitu. Nah, yang kedua memang dari sisi tingkat kepuasan kinerja atau approval rating memang eh, waktu dia menjabat cukup baik ya, bahkan beberapa temuan survei kredibel yang saya baca itu hampir sama dengan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi ya, di rentang 70 sampai 80%, sehingga memang Anies ini menjadi magnet bagi semua partai ataupun koalisi kalau kita bicara koalisi di Pilpres. Nah, selain soal elektabilitas, ada soal akseptabilitas. Ya, akseptabilitas ini tingkat penerimaan Anies di para elit di Jakarta ya. Karena ketika menjabat dia mampu membangun konsensus titik temu dengan partai-partai yang sebelumnya sering dalam tanda petik ya berkonflik dengan Pak Basuki Cahayapurnama seperti itu. Jadi akseptabilitas Anies di tingkat elit cukup baik ya. Artinya di partai-partai bahkan lintas koalisi kalau Pilpres tadi saya sampaikan menjadi acuannya, di koalisi perubahan, di koalisi keberlanjutan, ataupun di koalisi perbaikannya PDIP, Anies ini cukup diterima dan itu diafirmasi ketika di akar rumput PDIP Jakarta ya, itu Mhm. munculkan nama Anies gitu. Jadi tingkat akseptabilitas elitnya cukup baik dan tingkat akseptabilitas publiknya juga sama gitu ya. Karena memang dia dianggap sebagai gubernur yang berkinerja baik ya, sebagaimana temuan lembaga survei kredibel tadi. Nah, yang ketiga, setelah soal elektabilitas, akseptabilitas, ada juga soal apa namanya dalam tanda petik ya isi tas Mhm. gitu. Tas ini logistik ya, karena suka atau tidak para pihak yang memiliki sumber daya akan selalu tertarik dengan mereka yang punya elektabilitas dan akseptabilitas yang tinggi ya. Jadi Anies mampu apa istilahnya menarik ya simpati para eh, istilahnya para sponsor ya, Mhm. para pemilik sumber daya untuk bersamanya, karena memang dia punya potensi yang cukup besar ya untuk terpilih kembali kalau memang lawan-lawannya memang belum ada yang mampu mengimbangi atau cukup sepadan ya menawan Anies Baswedan. Mungkin sebagai pengantar, tiga faktor itu yang saya kira membuat nama Anies kembali mengemuka pasca ia bertarung di Pilpres 2024 Mhm. kemarin. Oke, sosoknya kemudian kinerja dari Anies dan kepercayaan publik di Jakarta juga ya, Mas Ya, Agung ya, yang membawa Anies ini namanya masih tetap unggul dalam sejumlah survei. Ini kan yang kemudian menjadi bahasan ketika PDIP bahkan yang secara ideologi, DNA juga cukup jauh begitu ya dengan Anies betul. Baswedan, tapi tiba-tiba masuk nama Anies ke bursa Cagup yang bisa diusung oleh PDIP. Ini sedianya kalau kita melihat atau dari analisa Mas Agung, apa kepentingan yang bisa mempertemukan kedua belah pihak ini, Mas? Iya, realistis saja sebenarnya. Pertama, selain soal faktor elektoral ya, tapi juga Mhm. ada faktor politik di balik itu tanpa bisa kita lepaskan. Karena memang waktu Pilpres kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Mhm. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03, dan keberlanjutan atas relasi tadi ya kerjasama itu
kemudian sedikit banyak berdampak ketika pilkada sekarang mulai tahapannya berlangsung ya. Dan Anies memang punya kesempatan untuk maju kembali dalam Pilgub DKJ ya, daerah khusus Jakarta, karena memang kemarin baru periode pertamanya dan dalam beberapa hal memang Anies punya modal elektoral yang cukup positif gitu. Jadi pertemuan antara apa elektabilitas yang baik ya, modal elektoral yang positif dengan kepentingan politik yang sama itu akhirnya membuat Anies dan PDIP bisa mesra ya, saling Mhm. naksir, saling tertarik, saling saling memuji satu sama lain gitu. Namun ini kan dinamis ya Jakarta ya. Bisa saja saat ini PDIP yang naksir, tapi tidak menutup kemungkinan juga partai yang selama ini dianggap dan tanda petik ya musuh atau lawan politiknya Anies di Pilpres kemarin malah menjadi satu koalisi nanti di Pilkada Jakarta. Kita tidak tahu, tapi yang jelas peluang Anies berkoalisi dengan poros manapun hari ini di Pilkada DKJ ya, daerah khusus Jakarta sangat terbuka dan ia punya posisi tawar dalam tanda petik memilih pendampingnya. Seperti itu. Mhm. Oke, ini kalau kita baca situasinya juga, Mas Agung, tadi Ya. memang simbiosis mutualisme lah ya, saling menguntungkan sedianya apabila Mas Anies ini bisa bersama dengan PDI Perjuangan. Tapi kan kalau Ya. kita lihat, apakah hitung-hitungannya juga negatifnya juga lumayan banyak, yang kemudian juga bisa jadi salah satu pertimbangan paling berat apabila memang ketok palu nanti PDIP benar-benar bisa mengusung Anies, Mas Agung. Ya, saya memang lagi mensimulasikan juga kalau apa Mhm. masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya Mhm. di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi Ya. dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu, semuanya masih terbuka. Cuman memang penyesuaian atas visi misi ataupun program yang selama ini mendapat kritik keras ya dari PDIP ya itu akan lain ceritanya saat mereka berdampingan, berpasangan atau bersama dalam satu koalisi ya. Mau tidak mau ya PDIP harus menyesuaikan ya karena Hmm. memang kan porsinya nanti bisa jadi sebatas wakilnya Anies ya yang akan memperkuat visi misi Anies sebagai gubernur karena tidak ada visi misi apa namanya wakil gubernur seperti itu. Jadi ini akan menarik ketika kita coba simulasikan secara praksis bagaimana nanti pola kerjasama saat Anies dan wakilnya PDIP terpilih ya. Itu satu. Yang kedua memang ketika saat kampanye jauh sebelum nanti ketika mereka terpilih itu bagaimana masa kedua partai ini akan ya melakukan apa namanya arahan-arahan yang simpatik ya, arahan-arahan yang apa yang selama ini berbeda kemudian melebur jadi satu dan itu akan membuat suasana apa ya, suasana kebatinan politik di Jakarta menjadi lebih lebih apa lebih seru aja lebih lebih Hmm. menarik lebih hidup dan pasti banyak hal-hal kreatif yang akan muncul dan sedikit banyak ini semakin memperkuat bahwa politik kita memang dalam tanda petik ya ideologi ya artinya ideologi nomor sekian dan yang lebih utama adalah kepentingan-kepentingan elektoral seperti itu. Oke, akan kita lihat bagaimana basis Islam kemudian bisa bertemu dengan basis ideologi, begitu Nasionalis ya. ya. Betul, yang kemudian nanti apabila memang PDIP ini bisa benar-benar mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Cagup di Jakarta 2024. Mas Agung, Ya. ini kan selain memang bursanya adalah PDIP memasukkan nama Anies Baswedan sesuai dengan rekomendasi di daerah begitu ya. Ini kan ada Ya. komunikasi juga yang kemudian sudah dijalin antara PDIP dan juga PKB yang sama-sama rupanya akan mengusung sosok Anies Baswedan untuk bisa maju ke Pilgub di Jakarta. Mas Agung melihat arah koalisi ini seperti apa, Mas? Iya, sangat terbuka ya, karena memang tadi ya ada residu-residu pilpres yang tidak bisa kita mungkiri Mhm. masih tersisa ya. Jadi PKB ini kan di kubu 01, PDIP di kubu 03 dan irisannya sama saat itu apa ingin masuk ke putaran kedua siapapun ya yang akan jadi wakil di putaran kedua nanti karena memang kubu 02 sangat kuat gitu. Tapi sayangnya pilpres kita hanya berlangsung satu putaran. Sehingga banyak pihak membuat sebuah pernyataan bahwa
Pilkada Jakarta ini semacam miniaturnya Pilpres putaran kedua, Mbak Hmm. Nila. Ya, jadi yang kemarin sempat dibayangkan sampai 2 putaran, nah di Jakarta ini ya itu akan bisa terimplementasi gitu. Tapi kita lihat seperti apa gregetnya, karena memang baru nama Anies yang tiba-tiba kembali menguat ya, kemudian ada Ridwan Kamil ya. Nah, kita nggak tahu di poros PDIP ini akan memunculkan nama ya, atau malah melebur dengan kubu 01-nya Anies ya. Jadi Mhm. hanya 2 pasang atau head to head nanti di Pilkada Jakarta gitu. Nah, kalau misalkan hanya 3 pasang yang muncul akhirnya, ya ini seperti miniatur Pilpres kan gitu. Jadi 01-nya Anies, 02-nya Ridwan Kamil misalkan, 03-nya misalkan Pak Ahok misalkan, nggak Mhm. jadi bertarung di Medan misalkan. Tapi kalau misalkan PDIP memilih melebur bersama Anies, ya ini head to head. Ya benar-benar seperti ya Pilpres putaran kedua, Mbak Nila. Ya, jadi namun Pilpres putaran keduanya hanya Anies nih pasangannya, Mhm. tidak ada Prabowo atau Gibran seperti itu. Begitu, Mbak Nila. Ada sosok yang bisa merepresentasikan sedianya ya Mas Agung, yang juga Ya, namanya tiba-tiba muncul, Mas Kaisang Pangarep. ya. Bahkan secara terbuka Mas Kaisang mengatakan kalau bisa maju ke Pilgub Jakarta inginnya justru berduetnya dengan Pak Anies. Seperti apa Nah, Mas Agung? kalau ini sih saya lihatnya kode keras sih, Mbak. Ya, Oh. Kaisang baca survei seperti itu. Mhm. Dan itu realistis saja kalau saya lihat Kaisang memilih Anies karena memang punya potensi menang ya. Dan Mhm. apa Kaisang sebagai wakilnya Anies cukup menarik ya. Karena kan setelah nanti apa Anies eh, berkuasa di periode kedua, setelah itu kan nggak bisa maju lagi. Ya. Ya, maka berikutnya kesempatan Kaisang untuk menggantikan di periode 2029. Jadi saya melihat arahan Kaisang untuk bersama Anies itu sangat realistis ya, dan itu hal yang cukup apa strategis bagi Kaisang secara pribadi, Mhm. karena kalau misalkan ayahnya kemudian abangnya atau kakaknya ya Gibran itu memulai dari Solo, sebuah kota di Jawa Tengah, maka dia memulai karir politiknya dengan cukup berbeda ya. Dan saya kira ini penting bagi Kaisang sebagai pribadi karena dia mulai dari Ketua Umum PSI kemudian menjadi Wakil Gubernur DKI, itu hal yang cukup positif karena biar bagaimanapun ketika ia ingin meretas jalan politik yang lebih jauh ya, lebih luas, maka dia harus punya rekam jejak dulu yang solid ya. Artinya Mhm. memang dia pernah bertarung di sana. Tidak ujuk-ujuk dia hanya menerima jabatan itu sebatas ya sebagai kekuatan politik ansih dari jejaringnya, tapi itu diuji ya, kemudian apa namanya dibuktikan ketika dia pernah bertarung secara apalagi head to head ya secara langsung ya untuk memastikan one man one vote itu jatuh kepada dia dan pasangannya. Itu sebuah hal yang positif buat saya karena ini juga apa ya arahan bagi apa ya keluarga Solo lah bahwa Mhm. mereka memeretas jalan jalan politiknya dengan pertarungan ya, bukan sekedar apa namanya pemberian dan apa mengandalkan kekuatan jejaring kekuasaan seperti itu. Mhm. Oke, ini kan lebih dulu nama Mas Kaisang muncul sebelum memang rekomendasi dari PDIP yang mengarah ke Anies Baswedan ini Ya, digaungkan kembali begitu ya. ya. Mas Agung, apakah juga PDIP sedianya membaca apabila memang Kaisang muncul sebagai salah satu calon gubernur, ini bisa membawa potensi bahwa nantinya PDIP ini juga bisa kalah dalam pertarungan di Jakarta begitu? Ya, akhirnya memang tergantung Anies ya, milih yang Mhm. mana kan seperti itu karena dia diperebutkan poros 03 atau dan Ya. poros 02 nih kalau dalam posisi kita ambil Pilpres sebagai patokannya gitu. Jadi Mhm. kalau misalkan Anies memilih Kaisang ataupun koalisinya gitu, nama lain di luar Kaisang, maka ini sebagai sinyal kepada PDIP bahwa mereka harus mencari lawan yang sepadan dengan Anies. Ya, tapi kalau Anies akhirnya memilih koalisinya PDIP, otomatis kubu 02 harus mencari ya lawan yang pantas untuk bertarung bersama Anies gitu. Karena Mhm. Jakarta ini kan ya suka atau tidak, walaupun nanti tak lagi menjadi ibu kota, tetap menjadi magnet apa politik kota yang punya magnet politik ekonomi
sosial dan lain-lain. Dan itu susah untuk menggantikannya dalam ya mungkin 1 dekade seperti itu. Jadi Mhm. saya melihat ya semua kubu kalau kita ambil poros pilpres punya punya kepentingan besar di Jakarta, dan saya kira Anies bisa memainkan peranan yang strategis ya, punya posisi tawar yang luar biasa untuk menentukan kemana ya. Dan ini tidak kemudian membuat Anies akhirnya leluasa sebenarnya, karena ketika dia salah milih pendamping, bukan tak mungkin ya peluang kemenangannya menjadi menipis. Oke. Ya ini kan menarik ya, tarik menariknya, karena kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan, dalam tanda petik nih, 2 istana kan Mbak. Mhm. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang ya setelah 20 Oktober dan ketika Pilkada nanti digelar. Nah, ini kan nggak gampang menghadapi 2 istana. Ya, kemarin saja satu istana Anies kalah gitu ya. Mhm. Ketika Pilpres, apalagi ini 2 istana di apa namanya di Pilkada di Jakarta. Seperti itu. Jadi ini jadi masukan seperti itu. Tapi juga Anies punya cerita baik ya saat kemarin menang di Pilkada Jakarta 2017. Dia berhasil mengalahkan Istana Merdeka. Waktu itu Oke. direpresentasikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, tapi apakah dia sanggup melawan 2 istana? Nah, ini pertanyaan besar seperti itu. Mhm. Karena Kalau nggak kalau gampang. ya, akan jadi pilihan yang sulit juga bagi Anies Baswedan pastinya ya, Mas Agung Iya, ya. Karena iya. sekali salah menentukan jalan, sudah ini peluangnya sudah ya bisa menang atau justru namanya bisa tergerus dan kemudian kalah dalam kontestasi sekali Betul. lagi setelah kalah dalam kontestasi Pilpres di 2024. Ini kalau kita simulasikan, Mas Agung, Ya, apabila ya. memang Anies bisa diusung oleh PDI Perjuangan, siapa jodoh yang kemudian paling pas bisa membersamai Anies Baswedan, Mas? Iya, kalau kader PDIP ini banyak sekali ya Mbak Hmm. ya. Nggak akan kehabisan gitu. Yang jelas bukan nama Pak Basuki Cahayapurnama karena ada aturan yang mengganjal. Jadi Oke. di luar nama Pak Basuki Cahayapurnama itu ada Ibu Risma Harini, Tri Risma Harini ya, Bapak Azwar Anas ya, kemudian Bapak Jarod Saiful Hidayat, kemudian ada nama Pak Andika Perkasa ya. Bahkan Pak Andika Perkasa ini dalam beberapa hari terakhir sangat keras ya di mention ya, disebut-sebut oleh kader-kader internal di PDIP. Jadi selain nama Pak Basuki Cahayapurnama yang memang ada aturan yang mengganjal ketika dipasangkan dengan Anies ya, ada figur seperti Ibu Tri Risma Harini, Hmm? kemudian Pak Abdullah Azwar Anas ya, kemudian ada Pak Jarod Saiful Hidayat, dan ya terakhir ini saya dengar nama Pak Andika Perkasa sangat menguat ya Ya. Mbak. Dimention beberapa kali disebut-sebut oleh kader-kader internal bahwa akan dimajukan untuk mendampingi Anies Baswedan seperti itu. Mhm. Ada masih banyak nama di PDI Perjuangan yang namanya juga potensial seperti itu ya, Mas Agung ya, dan tidak Betul, jadi betul. pilihan yang akan rumit juga apabila benar-benar PDIP mengusung Anies Baswedan. Lalu kalau misalnya lawannya nanti dari poros istana artinya Ya. yang bisa melawan atau yang bisa menandingi sekarang ini elektabilitas yang dipunyai oleh sosok Anies Baswedan di Jakarta, siapa sosoknya Mas Agung? Ya, the one and only Ridwan Kamil, Mbak. Ah, Karena dalam beberapa survei cukup ini ya, cukup eh, tinggi lah, tapi belum mhm. sampai mengimbangi ya Mas Anies gitu. Jadi Ridwan Kamil ini potensial ya menjadi lawan sepadan bagi Anies, asal memang wakilnya cukup kuat juga figurnya. Karena Mhm. kalau tidak ya RK akan berjuang sendirian dan itu tidak mudah seperti itu. Siapa kira-kira Mas Agung yang kemudian juga punya power yang juga cukup kuat untuk membersamai Ridwan Kamil? eh ini kan kalau bicara pilkada ini kita bicara koalisi ya Mbak ya. Kalau Ya. misalkan Ridwan Kamil dimajukan oleh Golkar atau dan Gerindra, ya otomatis kan 2 partai ini pasti akan menyorongkan nama juga Mhm. ya, akan memberikan alternatif figur-figur ya. Belum lagi kalau ada tambahan misalkan dari PAN atau Demokrat yang kemarin bersama-sama di Pilpres kan.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya siapa figur yang yang cukup kuat mendampingi Ridwan Kamil dari misalkan Gerindra ataupun PAN ataupun Demokrat, sementara ini saya belum berani menjawab nih, masih bingung. Saya harus menunggu hasil survei dulu. Tapi paling tidak ada nama-nama, kalau misalkan dari Gerindra itu kan ada Pak Ahmad Riza Patria kemarin ya. Ya. Kemudian ada juga nama kemarin juga sempat muncul Pak Budi Satrio ya. No gitu ya. Kemudian ada juga Mbak Rahayu Saraswati misalkan gitu. Nah, kalau dari PAN itu yang muncul tuh Mbak Zita Anjani ya. Iya, betul. Putrinya Pak Julhas gitu ya. Kalau dari kalau dari Golkar kan ada Ridwan Kamilnya sendiri. Nah, kalau dari Demokrat ini saya belum dapat ya, kira-kira mereka mau mendorong siapa gitu. Jadi kira-kira kalau ditanya ya seputar nama-nama itu, Mbak. Tapi bisa juga nama-nama eksternal yang membuka, yang memang dianggap bisa mengimbangi Anies ketika memang nanti RK berpasangan dengan wakil ini ya. Misalkan Kaisang sendiri misalkan ya. Karena memang PSI kan masih dalam satu koalisi dengan koalisinya Istana seperti itu. Jadi Oke, kalau masih terbuka Kaisang peluang muncul, ya. ya nama lain pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke, karena Sebagaimana pasti dulu ada Gibran kan, Gibran muncul, hilang semua nama wakil alternatifnya Pak Prabowo seperti itu. betul. Ini tinggal kita menunggu bagaimana kemudian nanti keputusan akhir dari Mas Anies, apakah kemudian bisa menjatuhkan pilihan yang tepat ya, Mas Agung ya, Betul, betul. agar tidak kemudian salah langkah, karena tujuannya pasti untuk kemenangan di Jakarta dengan kondisi sekarang yang memang elektabilitas dan juga kepuasan publik di Jakarta sudah cukup tinggi juga. Saya ingin minta closing statement dari Mas Agung jika melihat situasi dan kondisi ini. Berapa persentase kemudian pergejolakan juga bisa akan terjadi sangat hebat begitu ya, layaknya Pilpres di DKI Jakarta ini, Mas? Iya, suka atau tidak, Pilkada Jakarta ini kan miniaturnya Pilpres dalam beberapa hal, karena memang sejak Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur, ya, kemudian Anies terpilih kembali jadi gubernur, siapapun yang menjadi gubernur minimal dia memastikan tiket pencapresan, ya, itu contohnya Anies Baswedan, dan yang menjadi gubernur juga bisa menjadi presiden. Contohnya Pak Joko Widodo gitu. Jadi ini akan menjadi panggung yang sangat seksi, sangat menarik ya. Karena 2029 kalau mereka jadi gubernur Jakarta itu akan ada di genggaman minimal tiket untuk masuk gelanggang bertarung, Mbak. Gitu. Jadi saya melihat bahwa sedikit banyak akan ada gejolak ya. Karena memang Jakarta ini kan ya pusat semua hal ya, gitu. Tapi saya berharap gejolaknya tidak terlalu mengganggu stabilitas nasional lah, gitu. Jadi ya gejolak seperti kita berkompetisi elektoral biasa gitu. Jadi wajar dan tidak ada hal yang luar biasa. Jadi saya berharapnya semuanya berlangsung lancar, damai, aman, dan terpilih ya gubernur yang oke untuk daerah khusus Jakarta ke depan. Oke, dan amanah yang pastinya ya, Mas Agung ya, untuk bisa memimpin Jakarta selama 5 tahun mendatang. Mas Agung, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kita ada waktu lagi untuk bisa berdiskusi dalam program Tribun Fokus. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Selamat beraktivitas juga, Mbak Nila, teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore ya, terima kasih banyak. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lainnya dengan sejumlah narasumber lain yang pastinya hanya dalam program Tribun Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03. Saya memang lagi mensimulasikan juga kalau masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya di aras praksis, karena selama ini kan berlawanan. Tapi dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu.
Kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih dua istana kan Mbak. Mhm. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang. Halo Tribuners, program Tribunsan Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, nama Anies Baswedan masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta yang justru berkemungkinan diusung oleh PDI Perjuangan. Hal ini setelah PDIP menerima usulan pengurus daerah untuk bisa mendukung Anies Baswedan. Nama Anies ini juga berpeluang diusung oleh PKB sehingga potensi koalisi PKB dan PDIP di Pilgub Jakarta kian terbuka. Lalu apa sedianya yang bisa menyatukan Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan ini? Sudah tersambung melalui Zoom dan akan berdiskusi bersama dengan saya Tribuners dalam Tribunson Fokus hari ini. Ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Mas Agung? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat sore Mbak Nila, apa kabar? Selamat sore, Mas Agung. Luar biasa. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini Sama-sama. berdiskusi. Ya. Ada yang menarik yang kemudian ingin saya diskusikan dengan Mas Agung. Bagaimana kemudian setelah Pilpres, ini Pilkada Jakarta yang juga kemudian menjadi sorotan. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Ya. Agung. Masuknya sosok Anies Baswedan yang tiba-tiba namanya mencuat dalam bursa Pilgub Jakarta yang bisa diusung PDI Perjuangan, Mas, silahkan. Iya, pertama memang secara elektabilitas ya, nggak bisa dipungkiri pilkada di daerah manapun akan memakai tolak ukur ini gitu, karena memang partai-partai sebelum memberikan rekomendasinya kepada para kandidat pasti akan mempertimbangkan faktor elektabilitas, dan di titik ini nama Anies Baswedan masih dalam posisi tertinggi dibanding nama-nama lainnya seperti Ridwan Kamil, ya, Basuki Cahayapurnama, atau PJ Gubernur hari ini Pak Heru Budi. Kemudian ada nama ya Ahmad Saroni, Ahmad Zaki, dan seterusnya. Jadi kemunculan nama Anies sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya tiba-tiba gitu, karena memang sedari awal dia merupakan petahana ya yang punya Ya. elektabilitas gitu. Nah, yang kedua memang dari sisi tingkat kepuasan kinerja atau approval rating memang eh, waktu dia menjabat cukup baik ya, bahkan beberapa temuan survei kredibel yang saya baca itu hampir sama dengan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi ya, di rentang 70 sampai 80%, sehingga memang Anies ini menjadi magnet bagi semua partai ataupun koalisi kalau kita bicara koalisi di Pilpres. Nah, selain soal elektabilitas ada soal akseptabilitas. Ya, akseptabilitas ini tingkat penerimaan Anies di para elit di Jakarta ya. Karena ketika menjabat dia mampu membangun konsensus titik temu dengan partai-partai yang sebelumnya sering dalam tanda petik ya berkonflik dengan Pak Basuki Cahayapurnama seperti itu. Jadi akseptabilitas Anies di tingkat elit cukup baik ya. Artinya di partai-partai bahkan lintas koalisi, kalau Pilpres tadi saya sampaikan menjadi acuannya, di koalisi perubahan, di koalisi keberlanjutan, ataupun di koalisi perbaikannya PDIP, Anies ini cukup diterima, dan itu diafirmasi ketika di akar rumput PDIP Jakarta ya, itu munculkan nama Anies gitu. Jadi tingkat akseptabilitas elitnya cukup baik, dan tingkat akseptabilitas publiknya juga sama gitu ya, karena memang dia dianggap sebagai gubernur yang berkinerja baik ya, sebagaimana temuan lembaga survei kredibel tadi. Nah, yang ketiga setelah soal elektabilitas, akseptabilitas, ada juga soal apa namanya dalam tanda petik ya isi tas gitu. Tas ini logistik ya, karena suka atau tidak para pihak yang memiliki sumber daya akan selalu tertarik dengan mereka yang punya elektabilitas dan akseptabilitas yang tinggi ya. Jadi Anies mampu apa istilahnya menarik ya simpati para eh, istilahnya para sponsor ya, para pemilik sumber daya untuk bersamanya, karena memang dia punya potensi yang cukup besar ya untuk terpilih kembali kalau memang lawan-lawannya memang belum ada yang mampu mengimbangi atau cukup sepadan ya menawan Anies
Baswedan. Mungkin sebagai pengantar, tiga faktor itu yang saya kira membuat nama Anies kembali mengemuka pasca ia bertarung di Pilpres 2024 Mhm. kemarin. Oke, sosoknya, kemudian kinerja dari Anies dan kepercayaan publik di Jakarta juga ya, Mas Ya, Agung ya, yang membawa Anies ini namanya masih tetap unggul dalam sejumlah survei. Ini kan yang kemudian menjadi bahasan ketika PDIP bahkan yang secara ideologi, DNA juga cukup jauh begitu ya dengan Anies betul. Baswedan, tapi tiba-tiba masuk nama Anies ke bursa Cagup yang bisa diusung oleh PDIP. Ini sedianya kalau kita melihat atau dari analisa Mas Agung, apa kepentingan yang bisa mempertemukan kedua belah pihak ini, Mas? Iya, realistis saja sebenarnya. Pertama, selain soal faktor elektoral ya, tapi juga Mhm. ada faktor politik di balik itu tanpa bisa kita lepaskan. Karena memang waktu Pilpres kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Mhm. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03 dan keberlanjutan atas relasi tadi ya kerjasama itu kemudian sedikit banyak berdampak ketika pilkada sekarang mulai tahapannya berlangsung ya. Dan Anies memang punya kesempatan untuk maju kembali dalam Pilgub DKJ ya, daerah khusus Jakarta, karena memang kemarin baru periode pertamanya dan dalam beberapa hal memang Anies punya modal elektoral yang cukup positif gitu. Jadi pertemuan antara apa elektabilitas yang baik ya, modal elektoral yang positif dengan kepentingan politik yang sama itu akhirnya membuat Anies dan PDIP bisa mesra ya, saling Mhm. naksir, saling tertarik, saling saling memuji satu sama lain gitu. Namun ini kan dinamis ya Jakarta ya. Bisa saja saat ini PDIP yang naksir tapi tidak menutup kemungkinan juga partai yang selama ini dianggap dan tanda petik ya musuh atau lawan politiknya Anies di Pilpres kemarin malah menjadi satu koalisi nanti di Pilkada Jakarta. Kita tidak tahu, tapi yang jelas peluang Anies berkoalisi dengan poros manapun hari ini di Pilkada DKJ ya, daerah khusus Jakarta sangat terbuka dan ia punya posisi tawar dalam tanda petik memilih pendampingnya. Seperti itu. Mhm. Oke, ini kalau kita baca situasinya juga, Mas Agung, tadi Ya, memang simbiosis mutualisme lah ya, saling menguntungkan sedianya apabila Mas Anies ini bisa bersama dengan PDI Perjuangan. Tapi kan kalau ya. kita lihat, apakah hitung-hitungannya juga negatifnya juga lumayan banyak yang kemudian juga bisa jadi salah satu pertimbangan paling berat apabila memang ketok palu nanti PDIP benar-benar bisa mengusung Anies, Mas Agung. Iya, saya memang lagi mensimulasikan juga kalau Mhm. apa masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya Mhm. di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi Ya. dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu, semuanya masih terbuka. Cuman memang penyesuaian atas visi misi ataupun program yang selama ini mendapat kritik keras ya dari PDIP ya itu akan lain ceritanya saat mereka berdampingan, berpasangan atau bersama dalam satu koalisi ya. Mau tidak mau ya PDIP harus menyesuaikan ya karena Hmm. memang kan porsinya nanti bisa jadi sebatas wakilnya Anies ya yang akan memperkuat visi misi Anies sebagai gubernur karena tidak ada visi misi apa namanya wakil gubernur seperti itu. Jadi ini akan menarik ketika kita coba simulasikan secara praksis bagaimana nanti pola kerjasama saat Anies dan wakilnya PDIP terpilih ya. Itu satu. Yang kedua memang ketika saat kampanye jauh sebelum nanti ketika mereka terpilih itu bagaimana masa kedua partai ini akan ya melakukan apa namanya arahan-arahan yang simpatik ya, arahan-arahan yang apa yang selama ini berbeda kemudian melebur jadi satu dan itu akan membuat suasana apa ya, suasana kebatinan politik di Jakarta menjadi lebih lebih apa lebih seru aja lebih lebih Hmm. menarik lebih hidup dan pasti banyak hal-hal kreatif yang akan muncul dan sedikit banyak ini semakin memperkuat bahwa politik kita memang dalam tanda petik ya nir ideologi
ya artinya ideologi nomor sekian dan yang lebih utama adalah kepentingan-kepentingan elektoral seperti itu. Oke, akan kita lihat bagaimana basis Islam kemudian bisa bertemu dengan basis ideologi, begitu ya. Nasionalis, ya. Betul, yang kemudian nanti apabila memang PDIP ini bisa benar-benar mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Cagup di Jakarta 2024. Mas Agung, Ya. ini kan selain memang bursanya adalah PDIP memasukkan nama Anies Baswedan sesuai dengan rekomendasi di daerah begitu ya. Ini kan ada Ya. komunikasi juga yang kemudian sudah dijalin antara PDIP dan juga PKB yang sama-sama rupanya akan mengusung sosok Anies Baswedan untuk bisa maju ke Pilgub di Jakarta. Mas Agung melihat arah koalisi ini seperti apa, Mas? Iya, sangat terbuka ya, karena memang tadi ya ada residu-residu pilpres yang tidak bisa kita mungkiri Mhm. masih tersisa ya. Jadi PKB ini kan di kubu 01, PDIP di kubu 03 dan irisannya sama saat itu apa ingin masuk ke putaran kedua siapapun ya yang akan jadi wakil di putaran kedua nanti karena memang kubu 02 sangat kuat gitu. Tapi sayangnya pilpres kita hanya berlangsung satu putaran. Sehingga banyak pihak membuat sebuah pernyataan bahwa Pilkada Jakarta ini semacam miniaturnya Pilpres putaran kedua, Mbak Hmm. Nila. Ya, jadi yang kemarin sempat dibayangkan sampai 2 putaran, nah di Jakarta ini ya itu akan bisa terimplementasi gitu. Tapi kita lihat seperti apa gregetnya karena memang baru nama Anies yang tiba-tiba kembali menguat ya, kemudian ada Ridwan Kamil ya. Nah, kita nggak tahu di poros PDIP ini akan memunculkan nama ya atau malah melebur dengan kubu 01-nya Anies ya. Jadi Hmm. hanya 2 pasang atau head to head nanti di Pilkada Jakarta gitu. Nah, kalau misalkan hanya 3 pasang yang muncul akhirnya, ya ini seperti miniatur Pilpres kan gitu. Jadi 01-nya Anies, 02-nya Ridwan Kamil misalkan, 03-nya misalkan Pak Ahok misalkan nggak Hmm. jadi bertarung di Medan misalkan. Tapi kalau misalkan PDIP memilih melebur bersama Anies, ya ini head to head. Ya benar-benar seperti ya Pilpres putaran kedua Mbak Nila. Ya jadi namun Pilpres putaran keduanya hanya Anies nih pasangannya. Hmm. Tidak ada Prabowo atau Gibran seperti itu. Begitu Mbak Nila. Ada sosok yang bisa merepresentasikan sedianya ya Mas Agung yang juga Ya, namanya tiba-tiba muncul Mas Kaisang Pangarep. ya. Bahkan secara terbuka Mas Kaisang mengatakan kalau bisa maju ke Pilgub Jakarta inginnya justru berduetnya dengan Pak Anies. Seperti apa Nah, Mas Agung? kalau ini sih saya lihatnya kode keras sih Mbak. Ya, Oh. karena Kaisang baca survei seperti itu. Mhm. Dan itu realistis saja kalau saya lihat Kaisang memilih Anies karena memang punya potensi menang ya. Dan Mhm. apa Kaisang sebagai wakilnya Anies cukup menarik ya. Karena kan setelah nanti apa Anies eh, berkuasa di periode kedua, setelah itu kan nggak bisa maju lagi. Ya. Ya, maka berikutnya kesempatan Kaisang untuk menggantikan di periode 2029. Jadi saya melihat arahan Kaisang untuk bersama Anies itu sangat realistis ya, dan itu hal yang cukup apa strategis bagi Kaisang secara pribadi. Mhm. Karena kalau misalkan ayahnya, kemudian abangnya atau kakaknya ya Gibran itu memulai dari Solo, sebuah kota di Jawa Tengah, maka dia memulai karir politiknya dengan cukup berbeda ya dan saya kira ini penting bagi Kaisang sebagai pribadi karena dia mulai dari Ketua Umum PSI kemudian menjadi Wakil Gubernur DKI itu hal yang cukup positif karena biar bagaimanapun ketika ia ingin meretas jalan politik yang lebih jauh ya lebih luas maka dia harus punya rekam jejak dulu yang solid ya artinya Mhm. memang dia pernah bertarung di sana tidak ujuk-ujuk dia hanya menerima jabatan itu sebatas ya sebagai kekuatan politik ansih dari jejaringnya, tapi itu apa diuji kemudian apa namanya dibuktikan ketika dia pernah bertarung secara apalagi head to head ya secara langsung ya untuk memastikan one man one vote itu jatuh kepada dia dan pasangannya. Itu sebuah hal yang positif buat saya karena ini juga apa ya arahan bagi apa ya keluarga Solo lah bahwa Mhm. mereka memeretas jalan jalan politiknya dengan pertarungan ya, bukan sekedar apa namanya pemberian dan
mengandalkan kekuatan jejaring kekuasaan seperti itu. Oke, ini kan lebih dulu nama Mas Kaisang muncul sebelum memang rekomendasi dari PDIP yang mengarah ke Anies Baswedan ini Ya, digaungkan kembali begitu ya. ya. Mas Agung, apakah juga PDIP sedianya membaca apabila memang Kaisang muncul sebagai salah satu calon gubernur, ini bisa membawa potensi bahwa nantinya PDIP ini juga bisa kalah dalam pertarungan di Jakarta begitu? Ya, akhirnya memang tergantung Anies ya, milih yang Mhm, mana kan seperti itu. Karena dia diperebutkan poros 03 atau dan ya, poros 02 nih kalau dalam posisi kita ambil Pilpres sebagai patokannya gitu. Jadi mhm, kalau misalkan Anies memilih Kaisang ataupun koalisinya gitu, nama lain di luar Kaisang, maka ini sebagai sinyal kepada PDIP bahwa mereka harus mencari lawan yang sepadan dengan Anies. Ya, tapi kalau Anies akhirnya memilih koalisinya PDIP, otomatis kubu 02 harus mencari ya lawan yang pantas untuk bertarung bersama Anies gitu. Karena mhm, Jakarta ini kan ya suka atau tidak, walaupun nanti tak lagi menjadi ibu kota, tetap menjadi magnet politik, kota yang punya magnet politik, ekonomi, sosial dan lain-lain, dan itu susah untuk menggantikannya dalam ya mungkin 1 dekade seperti itu. Jadi mhm. saya melihat ya semua kubu, kalau kita ambil poros Pilpres, punya punya kepentingan besar di Jakarta, dan saya kira Anies bisa memainkan peranan yang strategis ya, punya posisi tawar yang luar biasa untuk menentukan kemana ya. Dan ini tidak kemudian membuat Anies akhirnya leluasa sebenarnya. Karena ketika dia salah milih pendamping, bukan tak mungkin ya peluang kemenangannya menjadi menipis. Oke, Ya ini kan menarik ya, tarik menariknya. Karena kalau dia memilih PDIP, berarti kan dia harus berhadapan dengan, dalam tanda petik nih, 2 istana kan, Mbak. mhm, Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang ya setelah 20 Oktober dan ketika Pilkada nanti digelar. Nah, ini kan nggak gampang menghadapi 2 istana. Ya, kemarin saja satu istana Anies kalah gitu ya. mhm. Ketika Pilpres, apalagi ini 2 istana di di Pilkada di Jakarta. Seperti itu. Jadi ini jadi masukan seperti itu. Tapi juga Anies punya cerita baik ya saat kemarin menang di Pilkada Jakarta 2017. Dia berhasil mengalahkan Istana Merdeka. Waktu itu Oke. direpresentasikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, tapi apakah dia sanggup melawan 2 istana? Nah, ini pertanyaan besar seperti itu. Mhm. Karena Kalau nggak kalau gampang. ya, akan jadi pilihan yang sulit juga bagi Anies Baswedan pastinya ya, Mas Agung Iya, ya. Karena iya. sekali salah menentukan jalan, sudah ini peluangnya sudah ya bisa menang atau justru namanya bisa tergerus dan kemudian kalah dalam kontestasi sekali Betul. lagi setelah kalah dalam kontestasi Pilpres di 2024. Ini kalau kita simulasikan, Mas Agung, Ya, apabila ya. memang Anies bisa diusung oleh PDI Perjuangan, siapa jodoh yang kemudian paling pas bisa membersamai Anies Baswedan, Mas? Iya, kalau kader PDIP ini banyak sekali ya Mbak Hmm, ya. Nggak akan kehabisan gitu. Yang jelas bukan nama Pak Basuki Cahayapurnama karena ada aturan yang mengganjal. Jadi oke. di luar nama Pak Basuki Cahayapurnama itu ada Ibu Risma Harini, Tri Risma Harini ya, Bapak Azwar Anas ya, kemudian Bapak Jarod Saiful Hidayat, kemudian ada nama Pak Andika Perkasa ya. Bahkan Pak Andika Perkasa ini dalam beberapa hari terakhir sangat keras ya di mention ya, disebut-sebut oleh kader-kader internal di PDIP. Jadi selain nama Pak Basuki Cahayapurnama yang memang ada aturan yang mengganjal ketika dipasangkan dengan Anies ya, ada figur seperti Ibu Tri Risma Harini, Hmm? kemudian Pak Abdullah Azwar Anas ya, kemudian ada Pak Jarod Saiful Hidayat, dan ya terakhir ini saya dengar nama Pak Andika Perkasa sangat menguat ya Ya. Mbak. Dimention beberapa kali, disebut-sebut oleh kader-kader internal bahwa akan dimajukan untuk mendampingi Anies Baswedan seperti itu. Mhm. Ada masih banyak nama di PDI Perjuangan yang
namanya juga potensial seperti itu ya, Mas Agung ya, dan tidak Betul, jadi betul. pilihan yang akan rumit juga apabila benar-benar PDIP mengusung Anies Baswedan. Lalu kalau misalnya lawannya nanti dari poros istana artinya, Ya. yang bisa melawan atau yang bisa menandingi sekarang ini elektabilitas yang dipunyai oleh sosok Anies Baswedan di Jakarta, siapa sosoknya Mas Agung? Ya, the one and only Ridwan Kamil, Mbak. Ah, Karena dalam beberapa survei cukup ini ya, cukup eh, tinggi lah, tapi belum mhm, sampai mengimbangi ya Mas Anies gitu. Jadi Ridwan Kamil ini potensial ya menjadi lawan sepadan bagi Anies, asal memang wakilnya cukup kuat juga figurnya. Karena mhm. kalau tidak ya RK akan berjuang sendirian dan itu tidak mudah seperti itu. Siapa kira-kira Mas Agung yang kemudian juga punya power yang juga cukup kuat untuk membersamai Ridwan Kamil? eh ini kan kalau bicara pilkada ini kita bicara koalisi ya Mbak ya. Kalau Ya, misalkan Ridwan Kamil dimajukan oleh Golkar atau dan Gerindra, ya otomatis kan dua partai ini pasti akan menyorongkan nama juga mhm, ya, akan memberikan alternatif figur-figur ya. Belum lagi kalau ada tambahan misalkan dari PAN atau Demokrat yang kemarin bersama-sama di Pilpres kan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya siapa figur yang yang cukup kuat mendampingi Ridwan Kamil dari misalkan Gerindra ataupun PAN ataupun Demokrat, sementara ini saya belum berani menjawab nih, masih mhm. bingung. Saya harus menunggu hasil survei dulu. Tapi paling tidak ada nama-nama kalau misalkan dari Gerindra itu kan ada Pak Ahmad Riza Patria kemarin ya. Ya, mhm, Kemudian ada juga nama kemarin juga sempat muncul Pak Budi Satrio ya. mhm. No gitu ya. Kemudian ada juga Mbak Rahayu Saraswati misalkan gitu. Nah, kalau dari PAN itu yang muncul tuh Mbak Zita Anjani ya, Ya, betul. Mhm, apa putrinya Pak Julhas gitu ya. Kalau dari apa namanya? Kalau dari Golkar kan ada Ridwan Kamilnya sendiri. Nah, kalau dari Demokrat ini saya belum dapat ya. Kira-kira mereka mau mendorong siapa gitu. Jadi mhm, kira-kira kalau ditanya ya seputar nama-nama itu, Mbak. Tapi bisa juga nama-nama eksternal mhm. yang membuka, yang memang dianggap bisa mengimbangi Anies ketika memang nanti RK berpasangan dengan wakil ini ya misalkan Kaisang sendiri misalkan ya. Karena memang PSI kan masih dalam satu koalisi dengan koalisinya Istana seperti itu. Mhm. Jadi Oke, kalau masih terbuka Kaisang muncul peluangnya. ya nama lain pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke, karena Sebagaimana pasti dulu ada Gibran kan, eh, Gibran muncul hilang semua nama wakil alternatifnya Pak Prabowo seperti itu. betul. Ini tinggal kita menunggu bagaimana kemudian nanti keputusan akhir dari Mas Anies, apakah Ya, kemudian bisa menjatuhkan pilihan yang tepat ya, Mas Agung ya, betul betul. agar tidak kemudian salah langkah karena tujuannya pasti untuk kemenangan di Jakarta dengan kondisi sekarang yang memang elektabilitas dan juga kepuasan publik di Jakarta sudah cukup tinggi juga. Saya ingin minta closing statement Ya, dari Mas Agung jika melihat situasi dan kondisi ini. Berapa persentase kemudian pergejolakan juga bisa akan terjadi sangat hebat begitu ya layaknya ya. Pilpres di DKI Jakarta ini, Mas? Iya, suka atau tidak, eh, Pilkada Jakarta ini kan miniaturnya Pilpres dalam beberapa hal karena memang sejak Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur, ya, Mhm, kemudian Anies terpilih kembali jadi gubernur, siapapun yang menjadi gubernur minimal dia memastikan tiket pencapresan, ya itu contohnya Anies Baswedan dan yang menjadi gubernur juga bisa menjadi presiden, contohnya Pak Joko Widodo gitu. Jadi ini akan menjadi panggung yang sangat seksi, sangat menarik ya, karena 2029 kalau mereka jadi gubernur Jakarta itu akan ada di genggaman minimal tiket untuk masuk gelanggang bertarung, Mbak. Gitu. mhm, Jadi saya melihat bahwa sedikit banyak akan ada gejolak ya, karena memang Jakarta ini kan ya pusat semua hal ya, gitu. Tapi saya berharap gejolaknya tidak terlalu terlalu mengganggu stabilitas mhm. nasional lah gitu. Jadi ya gejolak seperti kita berkompetisi elektoral biasa gitu. Jadi wajar dan tidak ada hal yang luar biasa. Jadi saya berharapnya semuanya berlangsung lancar, damai, aman,
dan terpilih ya gubernur yang oke untuk daerah khusus Jakarta ke depan. Seperti Oke, dan amanah yang pastinya ya, Mas aman, Agung ya, ya, untuk bisa memimpin Jakarta selama 5 tahun mendatang. Mas Agung, terima kasih ya. banyak untuk kebersamaan Sama-sama kita Mbak hari Dila. ini. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kita ada waktu lagi untuk bisa berdiskusi dalam Siap. program Tribun Fokus. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Selamat beraktivitas juga Mbak Dila, teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore ya, terima kasih banyak. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya lainnya dengan sejumlah narasumber lain yang pastinya hanya dalam program Tribun Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03. Saya memang lagi mensimulasikan juga kalau masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih 2 istana kan Mbak. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang. Halo Tribuners, program Tribun Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, nama Anies Baswedan masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta yang justru berkemungkinan diusung oleh PDI Perjuangan. Hal ini setelah PDIP menerima usulan pengurus daerah untuk bisa mendukung Anies Baswedan. Nama Anies ini juga berpeluang diusung oleh PKB sehingga potensi koalisi PKB dan PDIP di Pilgub Jakarta kian terbuka. Lalu apa sedianya yang bisa menyatukan Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan ini? Sudah tersambung melalui Zoom dan akan berdiskusi bersama dengan saya Tribuners dalam Tribun Fokus hari ini. Ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Mas Agung? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat sore Mbak Nila, apa kabar? Selamat sore, Mas Agung. Luar biasa. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi. Sama-sama. Ya. Ada yang menarik yang kemudian ingin saya diskusikan dengan Mas Agung. Bagaimana kemudian setelah Pilpres, ini Pilkada Jakarta yang juga kemudian menjadi sorotan. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung. Masuknya sosok Anies Baswedan yang tiba-tiba namanya mencuat dalam bursa Pilgub Jakarta yang bisa diusung PDI Perjuangan, Mas, silahkan. Iya, pertama memang secara elektabilitas ya, nggak bisa dipungkiri pilkada di daerah manapun akan memakai tolak ukur ini gitu, karena memang partai-partai sebelum memberikan rekomendasinya kepada para kandidat pasti akan mempertimbangkan faktor elektabilitas, dan di titik ini nama Anies Baswedan masih dalam posisi tertinggi dibanding nama-nama lainnya seperti Ridwan Kamil, ya, Basuki Cahayapurnama, atau PJ Gubernur hari ini Pak Heru Budi. Kemudian ada nama ya Ahmad Saroni, Ahmad Zaki dan seterusnya. Jadi kemunculan nama Anies sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu, karena memang sedari awal dia merupakan petahana ya yang punya elektabilitas gitu. Nah, yang kedua memang dari sisi tingkat kepuasan kinerja atau approval rating memang waktu dia menjabat cukup baik ya, bahkan beberapa temuan survei kredibel yang saya baca itu hampir sama dengan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi ya, di rentang 70-80%, sehingga memang Anies ini menjadi magnet bagi semua partai ataupun koalisi kalau kita bicara koalisi di Pilpres. Nah, selain soal elektabilitas ada soal akseptabilitas. Ya, akseptabilitas ini tingkat penerimaan Anies di para elit di Jakarta ya. Karena ketika menjabat dia mampu membangun konsensus titik temu dengan partai-partai yang sebelumnya sering dalam tanda petik ya berkonflik dengan Pak Basuki Cahayapurnama seperti itu. Jadi akseptabilitas Anies di tingkat elit cukup baik ya. Artinya di partai-partai bahkan lintas koalisi kalau Pilpres tadi saya sampaikan menjadi acuannya,
di koalisi perubahan, di koalisi keberlanjutan, ataupun di koalisi perbaikannya PDIP, Anies ini cukup diterima dan itu diafirmasi ketika di akar rumput PDIP Jakarta ya, Mm-mm. itu memunculkan nama Anies gitu. Jadi tingkat akseptabilitas elitnya cukup baik dan tingkat akseptabilitas publiknya juga sama gitu ya. Karena memang dia dianggap sebagai gubernur yang berkinerja baik ya, sebagaimana temuan lembaga survei kredibel tadi. Nah, yang ketiga setelah soal elektabilitas, akseptabilitas, ada juga soal apa namanya dalam tanda petik ya isi tas Mhm. gitu. Tas ini logistik ya, karena suka atau tidak para pihak yang memiliki sumber daya akan selalu tertarik dengan mereka yang punya elektabilitas dan akseptabilitas yang tinggi ya. Jadi Anies mampu apa istilahnya menarik ya simpati para eh, istilahnya para sponsor ya, Mhm. para pemilik sumber daya untuk bersamanya karena memang dia punya potensi yang cukup besar ya untuk terpilih kembali kalau memang lawan-lawannya memang belum ada yang mampu mengimbangi atau cukup sepadan ya menawan Anies Baswedan. Mungkin sebagai pengantar tiga faktor itu yang saya kira membuat nama Anies kembali mengemuka pasca ia bertarung di Pilpres 2024 Mhm. kemarin. Oke, sosoknya, kemudian kinerja dari Anies dan kepercayaan publik di Jakarta juga ya, Mas Ya, Agung ya, yang membawa Anies ini namanya masih tetap unggul dalam sejumlah survei. Ini kan yang kemudian menjadi bahasan ketika PDIP bahkan yang secara ideologi, DNA juga cukup jauh begitu ya dengan Anies betul. Baswedan, tapi tiba-tiba masuk nama Anies ke bursa Cagup yang bisa diusung oleh PDIP. Ini sedianya kalau kita melihat atau dari analisa Mas Agung, apa kepentingan yang bisa mempertemukan kedua belah pihak ini, Mas? Iya, realistis saja sebenarnya. Pertama, selain soal faktor elektoral ya, tapi juga Mhm. ada faktor politik di balik itu tanpa bisa kita lepaskan. Karena memang waktu Pilpres kemarin kan koalisi perubahan 01 dengan koalisi 03 ini punya irisan kepentingan yang sama karena sama-sama ingin mengalahkan ya Prabowo Gibran gitu ya. Mhm. Jadi Prabowo Gibran dalam tanda petik ditempatkan sebagai common enemy ya. Jadi dalam tanda petik musuh bersama di koalisi 01 maupun 03 dan keberlanjutan atas relasi tadi ya kerjasama itu kemudian sedikit banyak berdampak ketika pilkada sekarang mulai tahapannya berlangsung ya. Dan Anies memang punya kesempatan untuk maju kembali dalam Pilgub DKJ ya, daerah khusus Jakarta, karena memang kemarin baru periode pertamanya dan dalam beberapa hal memang Anies punya modal elektoral yang cukup positif gitu. Jadi pertemuan antara apa elektabilitas yang baik ya, modal elektoral yang positif dengan kepentingan politik yang sama itu akhirnya membuat Anies dan PDIP bisa mesra ya, saling Mhm. naksir, saling tertarik, saling saling memuji satu sama lain gitu. Namun ini kan dinamis ya Jakarta ya. Bisa saja saat ini PDIP yang naksir tapi tidak menutup kemungkinan juga partai yang selama ini dianggap dan tanda petik ya musuh atau lawan politiknya Anies di Pilpres kemarin malah menjadi satu koalisi nanti di Pilkada Jakarta. Kita tidak tahu, tapi yang jelas peluang Anies berkoalisi dengan poros manapun hari ini di Pilkada DKJ ya daerah khusus Jakarta sangat terbuka dan ia punya posisi tawar dalam tanda petik memilih pendampingnya seperti itu. Mhm. Oke, ini kalau kita baca situasinya juga, Mas Agung, tadi Ya, memang simbiosis mutualisme lah ya, saling menguntungkan sedianya apabila Mas Anies ini bisa bersama dengan PDI Perjuangan. Tapi kan kalau ya. kita lihat, apakah hitung-hitungannya juga negatifnya juga lumayan banyak, yang kemudian juga bisa jadi salah satu pertimbangan paling berat apabila memang ketok palu nanti PDIP benar-benar bisa mengusung Anies, Mas Agung. Ya, saya memang lagi mensimulasikan juga kalau apa Mhm. masa Anies dengan masa PDIP bareng gitu ya Mhm. di aras praksis karena selama ini kan berlawanan. Tapi Ya. dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin gitu, semuanya masih terbuka. Cuman memang penyesuaian atas visi misi ataupun program
yang selama ini mendapat kritik keras ya dari PDIP, ya itu akan lain ceritanya saat mereka berdampingan, berpasangan atau bersama dalam satu koalisi ya. Mau tidak mau ya PDIP harus menyesuaikan ya, karena Hmm. memang kan porsinya nanti bisa jadi sebatas wakilnya Anies ya, yang akan memperkuat visi misi Anies sebagai gubernur, karena tidak ada visi misi apa namanya wakil gubernur seperti itu. Jadi ini akan menarik ketika kita coba simulasikan secara praksis bagaimana nanti pola kerjasama saat Anies dan wakilnya PDIP terpilih ya. Itu satu. Yang kedua memang ketika saat kampanye, jauh sebelum nanti ketika mereka terpilih, itu bagaimana masa kedua partai ini akan ya melakukan apa namanya arahan-arahan yang simpatik ya, arahan-arahan yang apa yang selama ini berbeda kemudian melebur jadi satu, dan itu akan membuat suasana suasana kebatinan politik di Jakarta menjadi lebih lebih apa lebih buat lebih seru aja, lebih lebih Hmm. menarik, lebih hidup, dan pasti banyak hal-hal kreatif yang akan muncul, dan sedikit banyak ini semakin memperkuat bahwa politik kita memang dalam tanda petik ya ideologi ya, artinya ideologi nomor sekian, dan yang lebih utama adalah kepentingan-kepentingan elektoral seperti itu. Oke, akan kita lihat bagaimana basis Islam kemudian bisa bertemu dengan basis ideologi, begitu ya. Nasionalis ya. Betul, yang kemudian nanti apabila memang PDIP ini bisa benar-benar mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Cagup di Jakarta 2024. Mas Agung, Ya. ini kan selain memang bursanya adalah PDIP memasukkan nama Anies Baswedan sesuai dengan rekomendasi di daerah begitu ya. Ini kan ada Ya. komunikasi juga yang kemudian sudah dijalin antara PDIP dan juga PKB yang sama-sama rupanya akan mengusung sosok Anies Baswedan untuk bisa maju ke Pilgub di Jakarta. Mas Agung melihat arah koalisi ini seperti apa, Mas? Iya, sangat terbuka ya, karena memang tadi ya ada residu-residu pilpres yang tidak bisa kita mungkiri Mhm. masih tersisa ya. Jadi PKB ini kan di kubu 01, PDIP di kubu 03, dan irisannya sama saat itu ingin masuk ke putaran kedua siapapun ya yang akan jadi wakil di putaran kedua nanti, karena memang kubu 02 sangat kuat gitu. Tapi sayangnya pilpres kita hanya berlangsung satu putaran, sehingga banyak pihak membuat sebuah pernyataan bahwa Pilkada Jakarta ini semacam miniaturnya Pilpres putaran kedua, Mbak Hmm. Nila. Ya, jadi yang kemarin sempat dibayangkan sampai dua putaran, nah di Jakarta ini ya itu akan bisa terimplementasi gitu. Tapi kita lihat seperti apa gregetnya, karena memang baru nama Anies yang tiba-tiba kembali menguat ya, kemudian ada Ridwan Kamil ya. Nah, kita nggak tahu di poros PDIP ini akan memunculkan nama ya, atau malah melebur dengan kubu 01-nya Anies ya. Jadi Hmm. hanya dua pasang atau head to head nanti di Pilkada Jakarta gitu. Nah, kalau misalkan hanya tiga pasang yang muncul akhirnya, ya ini seperti miniatur Pilpres kan gitu. Jadi 01-nya Anies, 02-nya Ridwan Kamil misalkan, 03-nya misalkan Pak Ahok misalkan nggak Hmm. jadi bertarung di Medan misalkan. Tapi kalau misalkan PDIP memilih melebur bersama Anies, ya ini head to head. Ya benar-benar seperti ya Pilpres putaran kedua, Mbak Nila. Ya jadi namun Pilpres putaran keduanya hanya Anies nih pasangannya. Hmm. Tidak ada Prabowo atau Gibran seperti itu. Begitu Mbak Nila. Ada sosok yang bisa merepresentasikan sedianya ya Mas Agung, yang juga Ya, namanya tiba-tiba muncul, Mas Kaisang Pangarep. ya. Bahkan secara terbuka Mas Kaisang mengatakan kalau bisa maju ke Pilgub Jakarta inginnya justru berduetnya dengan Pak Anies. Seperti apa Nah, Mas Agung? kalau ini sih saya lihatnya kode keras sih Mbak. Ya, Oh. karena Kaisang baca survei seperti itu. Mhm. Dan itu realistis saja kalau saya lihat Kaisang memilih Anies karena memang punya potensi menang ya. Dan Mhm. apa Kaisang sebagai wakilnya Anies cukup menarik ya. Karena kan setelah nanti Anies eh, berkuasa di periode kedua, setelah itu kan nggak bisa maju lagi. Ya. Ya, maka berikutnya kesempatan Kaisang untuk menggantikan di periode 2029. Jadi saya melihat arahan Kaisang untuk bersama Anies itu sangat realistis ya.
dan itu hal yang cukup strategis bagi Kaisang secara pribadi Mhm. karena kalau misalkan ayahnya kemudian abangnya atau kakaknya ya Gibran itu memulai dari Solo, sebuah kota di Jawa Tengah, maka dia memulai karir politiknya dengan cukup berbeda ya. Dan saya kira ini penting bagi Kaisang sebagai pribadi karena dia mulai dari Ketua Umum PSI, kemudian menjadi Wakil Gubernur DKI, itu hal yang cukup positif karena biar bagaimanapun ketika ia ingin meretas jalan politik yang lebih jauh ya, lebih luas, maka dia harus punya rekam jejak dulu yang solid ya. Artinya Hmm. memang dia pernah bertarung di sana. Tidak ujuk-ujuk dia hanya menerima jabatan itu sebatas ya sebagai kekuatan politik ansih dari jejaringnya, tapi itu diuji ya, kemudian apa namanya dibuktikan ketika dia pernah bertarung secara apalagi head to head ya secara langsung ya untuk memastikan one man one vote itu jatuh kepada dia dan pasangannya. Itu sebuah hal yang positif buat saya karena ini juga apa ya arahan bagi apa ya keluarga Solo lah bahwa Mhm. mereka memeretas jalan jalan politiknya dengan pertarungan ya, bukan sekedar apa namanya pemberian dan mengandalkan kekuatan jejaring kekuasaan seperti itu. Mhm. Oke, ini kan lebih dulu nama Mas Kaisang muncul sebelum memang rekomendasi dari PDIP yang mengarah ke Anies Baswedan ini Ya, digaungkan kembali begitu ya. ya. Mas Agung, apakah juga PDIP sedianya membaca apabila memang Kaisang muncul sebagai salah satu calon gubernur, ini bisa membawa potensi bahwa nantinya PDIP ini juga bisa kalah dalam pertarungan di Jakarta begitu? Ya, akhirnya memang tergantung Anies ya, milih yang Mhm. mana kan seperti itu karena dia diperebutkan poros 03 atau dan Ya. poros 02 nih kalau dalam posisi kita ambil Pilpres sebagai patokannya gitu. Jadi Mhm. kalau misalkan Anies memilih Kaisang ataupun koalisinya gitu, nama lain di luar Kaisang, maka ini sebagai sinyal kepada PDIP bahwa mereka harus mencari lawan yang sepadan dengan Anies. Ya, tapi kalau Anies akhirnya memilih koalisinya PDIP, otomatis kubu 02 harus mencari ya lawan yang pantas untuk bertarung bersama Anies gitu. Karena Hmm. Jakarta ini kan ya suka atau tidak, walaupun nanti tak lagi menjadi ibu kota, tetap menjadi magnet politik kota yang punya magnet politik, ekonomi, sosial dan lain-lain dan itu susah untuk menggantikannya dalam ya mungkin 1 dekade seperti itu. Jadi Mhm. saya melihat ya semua kubu kalau kita ambil poros Pilpres punya punya kepentingan besar di Jakarta dan saya kira Anies bisa memainkan peranan yang strategis ya, punya posisi tawar yang luar biasa untuk menentukan kemana ya. Dan ini tidak kemudian membuat Anies akhirnya leluasa sebenarnya. Karena ketika dia salah milih pendamping, bukan tak mungkin ya peluang kemenangannya menjadi menipis. Oke. Ya ini kan menarik ya tarik menariknya karena kalau dia memilih PDIP berarti kan dia harus berhadapan dengan dalam tanda petik nih 2 istana kan Mbak. Mhm. Ada Istana Merdeka yang nanti menjabat sampai 20 Oktober 2024, tapi juga ada namanya Istana Hambalang ya setelah 20 Oktober dan ketika Pilkada nanti digelar. Nah, ini kan nggak gampang menghadapi 2 istana. Ya, kemarin saja satu istana Anies kalah gitu ya. Hmm. Ketika Pilpres, apalagi ini 2 istana di di Pilkada di Jakarta. Seperti itu. Jadi ini jadi masukan seperti itu. Tapi juga Anies punya cerita baik ya saat kemarin menang di Pilkada Jakarta 2017. Dia berhasil mengalahkan Istana Merdeka. Waktu itu Oke. direpresentasikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, tapi apakah dia sanggup melawan 2 istana? Nah, ini pertanyaan besar seperti itu. Mhm. Karena Kalau
Nggak Kalau gampang. ya, akan jadi pilihan yang sulit juga bagi Anies Baswedan pastinya ya, Mas Agung Iya, ya. Karena iya. sekali salah menentukan jalan, sudah ini peluangnya sudah ya bisa menang atau justru namanya bisa tergerus dan kemudian kalah dalam kontestasi sekali Betul. lagi setelah kalah dalam kontestasi Pilpres di 2024. Ini kalau kita simulasikan, Mas Agung, Ya, apabila ya. memang Anies bisa diusung oleh PDI Perjuangan, siapa jodoh yang kemudian paling pas bisa membersamai Anies Baswedan, Mas? Iya, kalau kader PDIP ini banyak sekali ya, Mbak Hmm, ya. Nggak akan kehabisan gitu. Yang jelas bukan nama Pak Basuki Cahayapurnama karena ada aturan yang mengganjal. Jadi oke. di luar nama Pak Basuki Cahayapurnama itu ada Ibu Risma Harini, Tri Risma Harini ya, Bapak Azwar Anas ya, kemudian Bapak Jarod Saiful Hidayat, kemudian ada nama Pak Andika Perkasa ya. Bahkan Pak Andika Perkasa ini dalam beberapa hari terakhir sangat keras ya di mention ya, disebut-sebut oleh kader-kader internal di PDIP. Jadi selain nama Pak Basuki Cahayapurnama yang memang ada aturan yang mengganjal ketika dipasangkan dengan Anies ya, ada figur seperti Ibu Tri Risma Harini, Hmm? kemudian Pak Abdullah Azwar Anas ya, kemudian ada Pak Jarod Saiful Hidayat, dan ya terakhir ini saya dengar nama Pak Andika Perkasa sangat menguat ya Ya. Mbak. Dimention beberapa kali disebut-sebut oleh kader-kader internal bahwa akan dimajukan untuk mendampingi Anies Baswedan seperti itu. Mhm. Ada masih banyak nama di PDI Perjuangan yang namanya juga potensial seperti itu ya, Mas Agung ya, dan tidak Betul, jadi betul. pilihan yang akan rumit juga apabila benar-benar PDIP mengusung Anies Baswedan. Lalu kalau misalnya lawannya nanti dari poros istana artinya Ya. yang bisa melawan atau yang bisa menandingi sekarang ini elektabilitas yang dipunyai oleh sosok Anies Baswedan di Jakarta, siapa sosoknya Mas Agung? Ya, the one and only Ridwan Kamil, Mbak. Ah, Karena dalam beberapa survei cukup ini ya, cukup eh, tinggi lah, tapi belum mhm. sampai mengimbangi ya Mas Anies gitu. Jadi Ridwan Kamil ini potensial ya menjadi lawan sepadan bagi Anies, asal memang wakilnya cukup kuat juga figurnya. Karena Mhm. kalau tidak ya RK akan berjuang sendirian dan itu tidak mudah seperti itu. Siapa kira-kira Mas Agung yang kemudian juga punya power yang juga cukup kuat untuk membersamai Ridwan Kamil? Eh, ini kan kalau bicara pilkada ini kita bicara koalisi ya Mbak ya. Kalau Ya. misalkan Ridwan Kamil dimajukan oleh Golkar atau dan Gerindra, ya otomatis kan dua partai ini pasti akan menyorongkan nama juga Mhm. ya, akan memberikan alternatif figur-figur ya. Belum lagi kalau ada tambahan misalkan dari PAN atau Demokrat yang kemarin bersama-sama di Pilpres kan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya siapa figur yang apa yang cukup kuat mendampingi Ridwan Kamil dari misalkan Gerindra ataupun PAN ataupun Demokrat, sementara ini saya belum berani menjawab nih, masih Mhm. bingung. Saya harus menunggu hasil survei dulu. Tapi paling tidak ada nama-nama kalau misalkan dari Gerindra itu kan ada Pak Ahmad Riza Patria kemarin ya. Ya. Mhm. Kemudian ada juga nama kemarin juga sempat muncul Pak Budi Satrio ya. Mhm. No gitu ya. Kemudian ada juga Mbak Rahayu Saraswati misalkan gitu. Nah, kalau dari PAN itu yang muncul tuh Mbak Zita Anjani ya, Ya, betul. Mhm. apa putrinya Pak Julhas gitu ya. Kalau dari apa namanya? Kalau dari Golkar kan ada Ridwan Kamilnya sendiri. Nah, kalau dari Demokrat ini saya belum dapet ya. Kira-kira mereka mau mendorong siapa gitu. Jadi Mhm. kira-kira kalau ditanya ya seputar nama-nama itu, Mbak. Tapi bisa juga nama-nama eksternal Mhm. yang membuka, yang memang dianggap bisa mengimbangi Anies ketika memang nanti RK berpasangan dengan wakil ini ya. Misalkan Kaisang sendiri misalkan ya. Karena memang PSI kan masih dalam satu koalisi dengan koalisinya Istana seperti itu. Mhm. Jadi Oke, kalau masih misalkan terbuka Kaisang muncul, peluangnya. ya nama lain pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke, karena Sebagaimana pasti dulu ada Gibran kan,
Eh, Gibran muncul, hilang semua nama wakil alternatifnya Pak Prabowo seperti itu. Betul. Ini tinggal kita menunggu bagaimana kemudian nanti keputusan akhir dari Mas Anies, apakah Ya, kemudian bisa menjatuhkan pilihan yang tepat ya, Mas Agung ya, betul, betul. agar tidak kemudian salah langkah karena tujuannya pasti untuk kemenangan di Jakarta dengan kondisi sekarang yang memang elektabilitas dan juga kepuasan publik di Jakarta sudah cukup tinggi juga. Saya ingin minta closing statement Ya, dari Mas Agung jika melihat situasi dan kondisi ini. Berapa persentase kemudian pergejolakan juga bisa akan terjadi sangat hebat begitu ya layaknya ya. Pilpres di DKI Jakarta ini, Mas? Iya, suka atau tidak, Pilkada Jakarta ini kan miniaturnya Pilpres dalam beberapa hal karena memang sejak Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur, ya, kemudian Anies terpilih kembali jadi gubernur, siapapun yang menjadi gubernur minimal dia memastikan tiket pencapresan, ya itu contohnya Anies Baswedan, dan yang menjadi gubernur juga bisa menjadi presiden, contohnya Pak Joko Widodo gitu. Jadi ini akan menjadi panggung yang sangat seksi, sangat menarik ya, karena 2029 kalau mereka jadi gubernur Jakarta itu akan ada di genggaman minimal tiket untuk masuk gelanggang bertarung, Mbak. Gitu. Hmm. Jadi saya melihat bahwa sedikit banyak akan ada gejolak ya, karena memang Jakarta ini kan ya